Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan menceritakan alur cerita lengkap dari series Agatha All Along, full episode dari episode pertama sampai episode ke-9. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir ya guys. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas. Ini dia alur cerita lengkap dari series Agatha All Along, full episode. Here we go. Scene dibuka dengan menampilkan Agatha Harkness yang mengendarai mobil. Bagi kalian yang nggak tahu, Agatha ini di akhir WandaVision masih terpengaruh si Wanda ya guys. Jadi dia tetap menjalani perannya sebagai noisy neighbor, berganti-ganti peran. Ternyata ada penemuan mayat tak dikenal, Jendo. Sebutan mayat tak dikenal kalau di Amerika ditemukan di dekat sungai. Herb berkata mereka dapat telepon laporan dari orang tak dikenal, anonim. Nah, orang inilah yang menyuruh untuk menyelamatkan mayat ini. Terlihat ada sebuah dokumen perpustakaan dari cabang Westview yang diberikan kepada Herb ke Agatha menjadi salah satu dokumen yang berserak di dekat mayat. Herb berkata bahwa mayat ini mati karena trauma benda tumpul, tertimpa sesuatu yang sangat berat dan besar, dan ia tidak mati di Westview. Semua percakapan ini merujuk ke event di Multiverse of Madness ketika Wanda mati tertimpa bangunan dan hancurnya dari kastil Darkhold di Wundagore. Agatha menginvestigasi sekeliling mayat dan menemukan brooch atau kalungnya itu yang melambangkan 3 wanita, 3 simbol wanita dewi. Agatha pun melihat wajah dari mayat tersebut dan ia pun seperti bersedih dan meneteskan air mata. Opening credit pun menampilkan judul Agnes of Westview. Agatha menemui Dory Jones di perpustakaan. Dottie berperan sebagai petugas perpus. Agatha ingin Dottie mengidentifikasi dan ngecek berkas yang ia temui di samping mayat itu. Dottie pun membaca dokumen yang diberikan Agatha. Tidak ada memiliki nama apapun, hanya memiliki tanggal saja. Jadi dokumen itu merupakan akronim dari Darkhold dan nama Andrew Ugo merupakan plesetan dari Wundagore. Damn, hasilnya setelah dicek Dottie, ternyata buku yang dimaksud itu tidak pernah dipinjam melainkan dicuri teman-teman. Dan Dottie mengarahkan Agnes untuk pergi ke section buku tersebut yang ternyata sudah hancur terbakar. Jadi ini adalah seperti penggambaran Darkhold yang dihancurkan oleh Scarlet Witch di berbagai multiverse di film Multiverse of Madness. Dan nama-nama ini yang ada tanggalnya ini merupakan orang-orang yang pernah memakai Darkhold di semesta Marvel. Kembali ke kantornya, Agatha diberitahukan kepada kepala shift bahwa ditemukan jejak tanah di balik kuku si mayat tersebut yang merupakan bukan tanah di tempat Amerika. Itu merupakan tanah yang hanya ada di Eropa bagian timur. Jadi ini merupakan tempat dari wilayah Gunung Wundagore Kastil Darkhold di Eropa Timur. Rio Vidal pun muncul di sini, atau Agent Vidal yang ikut dalam kasus dari si Agatha Harkness ini. Ia menunjukkan foto-foto dari si mayat tersebut. Di sini Rio Vidal mention tentang kemunculan mayat itu secara ajaib dan seperti sihir. Dan ini seperti menunjukkan kepada Agnes bahwa sihir itu eksis atau ada. Namun ia menolak untuk mempercayainya. Kalimat-kalimat yang diucapkan Rio Vidal ini berusaha untuk menyadarkan Agnes. Namun di sini Agnes pun tidak merasa suka ada si Rio Vidal dan mengusirnya dari kantornya. Agnes pun pergi ke tempat penjualan barang-barang antik, yaitu si Norm, dan berkata untuk mengecek brooch atau kalungnya itu yang ia temukan ya teman-teman. Norm berhasil membuka dari kalung tersebut dan di dalamnya ada sebuah rambut gitu yang disimpan di dalam kalung itu seperti liontin. Membuat Agnes pun langsung seperti berubah raut wajahnya. Ia pun bermalam di kantornya untuk menyelidiki kasus ini. Dan ia mulai membuat akronim dari Dialogue and Rhetoric, Non-History of Learning and Debate. Jadi itu merupakan dokumen yang ditemukan dekat Wanda. Dan ia mulai menyusun akronimnya yang merupakan akronim dari D, A, R, K, H, O, L, D, Darkhold. Agatha pun dikejutkan dengan kedatangan Shift yang menyuruhnya untuk pulang karena sudah larut malam. Sampai di rumahnya, ia pun melihat sekeliling dari tempat-tempat dan suatu kamar di dalam rumahnya yang mengindikasikan bahwa Agatha Harkness ini pernah mengorbankan anaknya untuk mendapatkan Darkhold. Terlihat di sini raut wajah Agatha sangat menyedihkan. Kemudian Rio Vidal pun datang di sini untuk membawa pizza dan berbincang-bincang dengan si Agatha. Di sini Rio Vidal pun berkata kepada Agatha, apakah ia mengetahui kenapa Agatha sangat membencinya. Jadi di sini si Rio Vidal masih berusaha untuk menyadarkan si Agnes ini, dan ternyata di situ ada seorang laki-laki yang menyusup ke rumahnya. Terjadi kejar-kejaran antara Agatha dan laki-laki tersebut yang membuatnya tertabrak
mobil. Agatha pun langsung berteriak emosi kepada remaja tersebut dan berkata di mana ia dari pukul 1 sampai 3 mengindikasikan apakah benar ia adalah pelaku dari pembunuhan mayat tersebut. Agatha langsung menunjukkan foto-foto mayat itu. Remaja ini bingung bahwa foto-foto itu hanyalah foto-foto bunga. Agatha langsung tersadar bahwa memang foto itu foto bunga dan ia menjadi bingung. Ia melihat ke jendela dan ternyata Rio Vidal pun tak ada. Remaja berkata kenapa memandangi lukisan itu. Padahal dalam penglihatan Agatha itu merupakan jendela. Segera remaja ini merapalkan mantra dari bahasa Latin yang merupakan mantra sihir yang ditujukan kepada Agatha. Remaja tersebut masih merapalkan mantra sekalipun Agatha memborgolnya dan memenjarakannya gitu ya teman-teman. Agatha langsung pergi ke tempat ruang forensik. Ia langsung melihat kartu library atau perpustakaan itu yang digantung di kaki mayat tersebut. Dan dari tanggal Oktober 13 muncul nama W. Maximoff dengan warna merah, Wanda Maximoff. Agatha langsung terkejut dan bersedih melihat nama tersebut. Rio Vidal langsung muncul dan berkata bahwa case closed atau kasus ditutup. Agatha langsung bertanya bagaimana ia bisa mati. Rio berkata bahwa penyihir itu sudah mati dan membawa semua salinan Darkhold bersamanya, meninggalkan Agatha yang terkena kutukan dari sihir Scarlet Witch. Rio meminta Agatha untuk mencari jalannya keluar. Agatha langsung kayak tersadar ya teman-teman bahwa di sana sangat panas. Ia mulai membuka bajunya satu demi satu. Ternyata badannya itu terlapisi berbagai macam baju dari berbagai macam era di WandaVision yang kita lihat dari era 50-an, 60-an, 70-an, 80-an guys. Hingga akhirnya era terakhir yaitu era 50-an, era hitam putih itu ya. Ini aku suka banget sih scene-nya. Keren banget ya. Menampilkan bagaimana Agatha bisa terbebas dari berbagai era, dari berbagai kutukan sihir Scarlet Witch. Akhirnya Agatha pun mengingat nama aslinya yaitu Agatha Harkness. Dengan melihat kartu perpustakaan tersebut, di atasnya Januari 21 muncul nama Agatha Harkness. Nah, sedangkan tanggal-tanggal yang di atasnya itu merupakan karakter-karakter lain di Marvel yang pernah meminjam atau menggunakan buku Darkhold. Orang-orang itu diantaranya ada Tina Minoru, Nico Minoru, Robert Minoru, Morgan Le Fay, Anton Ivanov, Leo Fitz, Ada, Doctor Strange, Holden Ratcliffe, Ellie Morrow, Joseph Bear, and Lucy Bear. Ia pun langsung tidak mengenakan busana dan tersadar bahwa ia selama ini berada dalam pengaruh sihir Scarlet Witch. Ia langsung keluar gitu ya teman-teman dan menemui Herb. Jadi selama ini si Agatha ini seperti orang gila gitulah ya. Dia kayak ngomong sendiri, punya kasus sendiri, tapi tetangga-tetangga sudah tahu si Agatha ini, jadi kayak membiarkan aja lah kalau dia sedang kumat istilahnya ya teman-teman. Dan ini terjadi sudah 3 tahun, membuat Agatha sangat kesal sekali karena terperangkap selama 3 tahun guys. Di sebelah rumahnya juga ada Dottie Jones dan juga suaminya ya guys. Akhirnya ia pun mengetahui semuanya. Dan orang-orang Westview di sini yang ternyata kehidupan di Westview ini lingkungannya udah membaik ya pasca diserang oleh Scarlet Witch. Agatha langsung kembali ke rumahnya untuk menggunakan sihirnya, tetapi ia tidak bisa karena sihirnya sudah diambil semua oleh Scarlet Witch. Ia pergi ke Rubana dan basement untuk melihat tempat witchcraftnya. Semuanya juga sudah terganti ya, sudah hilang, dan ia sangat benci dengan Scarlet Witch. Agatha mendengar bunyi-bunyi yang aneh di balik pintu lemari dan ternyata itulah remaja tadi yang dia interogasi. Ternyata masih ia simpan di sana ya guys. Sihir Agatha pun sudah terbebas. Akhirnya Rio Vidal yang asli pun datang nih guys, menggunakan kekuatan Earth atau sihir alamnya, ledakan, angin, dan ia membawa pisau untuk membunuh Agatha. Rio membahas bagaimana Agatha ini bersembunyi di balik sihir gelap dan juga Darkhold tersebut. Jadi di masa lalu memang ada hubungan antara si Rio Vidal dan si Agatha Harkness ini ya. Jadi mereka ini adalah lesbiola gitu ya teman-teman. Dan mereka ini saling menyukai atau saling mencintai gitu. Rio segera mengambil pisau untuk membunuh si Agatha. Namun Agatha meminta belas kasihan kepada si Rio bahwa ini nggak fair gitu ya. Berikan ia kesempatan untuk mendapatkan kekuatannya lagi, maka mereka akan bertarung dengan secara fair. Rio pun menyetujuinya. Namun ia berkata bahwa penyihir paling terburuk akan datang untuk memburu dan membunuh Agatha. Dan ia sangat senang sekali Agatha akan mati. Ternyata The Salem Seven yang paling buruk dan yang paling mengerikan akan memburu Agatha yang sudah tidak punya kekuatan dan tidak bisa berlindung dalam Darkhold lagi. Remaja yang melihat itu bibirnya masih terlakban dan juga terikat, hanya bisa tercengang retorika dan juga perkelahian antara Rio Vidal dan juga Agatha. Rio pun meninggalkan Agatha di sini. Dan akhirnya episode pertama berakhir teman-teman ya. Agatha langsung buru-buru memakai baju dan bersiap untuk pergi meninggalkan
meninggalkan rumah tersebut dan juga Westview, meninggalkan semuanya kepada si remaja atau teens ini. Karena si Agatha ini takut kekuatannya sudah tidak ada dan dia sedang diburu oleh The Seven Salem atau 7 penyihir Salem. Sebelum ia hendak pergi, remaja ini berkata, "Bawa aku ke jalan penyihir atau take me to the Witch's Road." Agatha berkata bahwa the Witch's Road itu tidak ada. Namun remaja ini atau teen menolak untuk mempercayainya karena ia yakin bahwa the Witch's Road itu ada, di mana bisa mengabulkan apapun keinginan kita jika sampai di akhir jalan. Namun Agatha menolak untuk membawanya ke the Witch's Road. Namun Tin masih bersikeras untuk ke sana. Ia tahu tentang bukunya, road, legenda, ballad atau nyanyian yang dilakukan. Namun itu bisa membunuhnya. Tetapi Tin masih tetap ingin pergi ke sana. Agatha masih bersiap-siap ya, memakai topinya karena ia hendak pergi. Tin berkata ia sangat fans sama Agatha bahkan saat eranya sebagai penyihir Salem. Dan yang membebaskan Agatha dari sihir Wanda ketika Wanda sudah mati di Multiverse of Madness ini adalah si Tin ini guys. Karena ia berusaha mencari informasi tentang The Witch's Road, ia rapalkan mantra untuk membebaskan Agatha. Tentu ada campur tangannya si Rio Vidal juga ya guys. Mendengar hal ini Agatha langsung tertarik karena Tin berhasil mematahkan mantra Scarlet Witch. Berarti kan dia ini hebat ya, tapi kenapa ia harus ke The Witch's Road? Ternyata Tin ini menginginkan sebuah kekuatan ya teman-teman. Kekuatan yang besar dari apa yang udah dia dapatkan sekarang. Dan Tin juga berkata sepertinya kekuatan juga dibutuhkan untuk si Agatha. Namun Agatha masih tetap menolak ya untuk bekerjasama dengan Tin ini pergi ke The Witch's Road. Namun ia harus melakukannya ya, karena ia sudah tidak punya lagi kekuatan dan sihir. 7 penyihir Salem, The Seven Salem, itu akan memburunya sampai mati. Dan Agatha sekali lagi memikirkan baik-baik keputusannya. Ia langsung bertanya siapa sebenarnya Tin atau remaja ini. Ketika ia hendak mengemperkenalkan diri, mulutnya seperti disensor gitu ya teman-teman, dengan akronim M. Tentu kita pasti tahu kalau Tin ini hendak berkata Billy Maximoff, tetapi tidak terdengar seperti ada nyensor gitu seperti di WandaVision, terdistorsi. Bahkan ketika dia mengucapkan kedua kali namanya, masih tersensor. Agatha yang melihat hal aneh ini hanya berkata bahwa ini menarik kerjasama dan mengemudi pergi dari rumah Westview itu. Ketika Agatha hendak mengemudi, dia malah pergi ke tempat mengemudi mainannya itu ketika ia dipengaruhi mantra. Jadi dia ini masih kebawa kebiasaannya itu ya teman-teman. Segera Tin dan juga Agatha pergi keluar untuk mengambil mobil mereka. Agatha berkata untuk mengakses The Witch's Road mereka butuh coven atau perkumpulan dari beberapa penyihir gitu ya untuk membuka gerbang ke sana. Tin dan juga Agatha melewati rumah tempatnya si Scarlet Witch atau Wanda Maximoff dan Vision itu teman-teman. Agatha melihatnya dan meludahinya guys. Terlihat di sana ada tulisan Evil Witch yang mengindikasikan warga Westview yang marah kepada Wanda dan juga tiara atau mahkotanya si Wanda itu ya gengs. Segera Agatha dan Tin mengendarai mobil pergi meninggalkan Westview untuk menemui beberapa kenalan penyihir Agatha. Dimulailah perjalanan Agatha dan Tin untuk mencari penyihir lain yang dimana coven atau perkumpulan penyihir itu pasti selalu ada dalam radius 3 mil berdasarkan coven state atau peraturan wilayah coven gitu guys. Akhirnya mereka menemui penyihir pertama bernama Lilia Calderu atau Madame Calderu yang membuka sebuah bisnis pembacaan ramalan tarot dan juga bola ramalan gitu ya teman-teman. Di versi komik sendiri, Lilia Calderu merupakan penyihir dari Transylvania pertama kali muncul di komik Marvel's Premiere 1973. Agatha akhirnya bertemu dengan Lilia Calderu, berbohong ingin diterawang terkait dengan harta dari suaminya yang mati. Jadi ini akal-akalannya si Agatha aja ya untuk memperlihatkan kekuatan dari Lilia. Kemudian di sini Lilia Calderu juga ikut berpura-pura seperti meramal gitu ya. Tetapi setelah mereka hendak pergi, Lilia Calderu mengetahui apa yang terjadi dengan Agatha yang diambil kebebasannya selama 3 tahun akibat oleh influence dari penyihir lain. Karena memang si Lilia Calderu ini memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, masa lalu dan masa sekarang. Agatha akhirnya masih meminta Lilia Calderu untuk bergabung, namun Lilia tidak mau bergabung dengan Coven Agatha Harkness. Ia pun tiba-tiba berteriak gitu ya. Ini sering ia lakukan ketika ia mendapatkan penglihatan secara spontanitas, penglihatan mengerikan di masa depan. Alasan Lilia Calderu tidak ingin bergabung dengan Agatha Harkness karena ia takut bahwa Agatha akan mencuri kekuatannya setelah mereka berhasil ketika masuk ke alam Witch's Road dan Agatha kembali mendapatkan kekuatannya teman-teman setelah selamat berkali-kali di Witch's Road mendapatkan kekuatan. Tetapi di sini Agatha akhirnya membocorkan rahasianya. Ia tidak akan pernah bisa mengalahkan
mengambil kekuatan penyihir lain jika penyihir itu tidak menyerangnya terlebih dahulu. Sehingga ini membuat Lilia Calderu untuk berpikir 2 kali lagi. Agatha pun memberikannya secarik kertas, yang dimana kertas tersebut ditulis oleh Lilia Calderu sebagai kemampuannya untuk meramalkan penyihir-penyihir mana saja yang bisa dan mau untuk membantu Agatha. Dari catatan tersebut ternyata ada nama Lilia Calderu juga, membuatnya ikut dalam coven Agatha, dan beberapa nama lagi yang akan ia temui oleh si Agatha, termasuk Alice Gulliver dan Jennifer Kale, serta Rio Vidal yang akan muncul nanti terakhiran. Terlihat di sini Agatha dikejutkan dengan kemunculan seekor gagak berwarna hitam. Burung gagak berwarna hitam ini adalah jelmaan dari salah satu penyihir Salem Seven. Berikutnya Agatha langsung membaca daftar nama berikutnya penyihir mana yang hendak mereka rekrut, yaitu Jennifer Kale. Terlihat di sini Jennifer Kale ini ahli dalam ramuan sihir gitu ya, tetapi kekuatan sihir yang aslinya udah menghilang gitu guys. Agatha datang untuk mengajak si Jennifer Kale, namun Jennifer seperti menolak karena tahu bahwa Agatha akan membawa Coven ke The Witch's Road. Jadi Jennifer Kale ini disuruh untuk ikut ke covennya Agatha dan kumpul di rumah Agatha di Westview. Segera Agatha dan Tin pergi ke tempat kerjanya Alice Gulliver untuk merekrutnya. Di sini mereka berpura-pura kayak ngotil gitu ya, mengakibatkan Alice Gulliver dipecat di tokonya ini. Alice ini sangat temperamen gitu ya, emosinya tidak bisa terkontrol. Ternyata ibunya si Alice Gulliver itu, si Lorna Wu, tersesat dan hilang di The Witch's Road, sehingga Agatha menawarkan Alice untuk bergabung dengan covennya untuk pergi ke The Witch's Road, sehingga Alice bisa mengetahui nasib dari ibunya si Lorna tersebut. Alice pun tetap tidak ingin dan ia pergi begitu saja meninggalkan Agatha dan juga Tin. Di sini Agatha bertanya di mana sebenarnya si Tin ini tinggal, tetapi Agatha tidak bisa mendengarnya, kayak kena sensor lagi nih mulutnya teman-teman. Jadi apapun yang diucapkan oleh si Tin mengenai asal-usul dirinya tidak pernah terdengar oleh si Agatha ini. Yang tadi terdengar sedikit itu bahwa ia dari Eastview. Sesampai di Westview, Agatha pun langsung memakai pakaiannya, pakaian penyihirnya gitu, lengkap dengan kalung brooch-nya. Agatha masuk lagi dan mencopot ucapan selamat Welcome Coven yang dibuat oleh si Tin ini. Ternyata Jennifer Kale adalah yang pertama datang ke rumah Agatha. Dilanjut dengan kedatangan dari Lilia Calderu. Dilanjutkan dengan kedatangan Alice Gulliver di sini. Namun Jennifer Kale bertanya kepada Agatha, kemana The Green Witch atau penyihir alam? Yap, Ballad atau kekuatan itu harus ada, duniawi dan ilahi, bahkan alam juga non-alam. Harus saling berdampingan gitu, jadi membutuhkan The Green Witch atau si Rio Vidal. Tapi si Agatha nggak mau ya, karena kan itu merupakan mantannya dan mereka itu bertengkar hebat, hampir mau saling membunuh gitu. Akhirnya si Agatha malah membawa Miss Hart atau Sharon Davis itu ya, menggantikan Rio Vidal untuk mengelabui penyihir lain. Akhirnya mereka semua, para penyihir dan Miss Hart itu berkumpul di Rubana basementnya si Agatha. Ia menyiapkan lonceng dan menyiapkan ballad atau nyanyian, yaitu Down 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 the Road, Down the Witch's Road. Ini merupakan official soundtrack dari mantra untuk membuka gerbang menuju The Witch's Road. Tin disuruh untuk naik ke atas untuk melihat keadaan. Ternyata di atas sudah ada The Salem Seven yang berpakaian serba berwarna hitam dan tudung kepala yang mengerikan gitu ya teman-teman. Bener-bener kayak falak ya guys. Sembari Tin melihat pergerakan para The Salem Seven di atas, di bagian bawah mereka terus melakukan ritual dan nyanyian bersama dengan lonceng dan penyihir lain untuk membuka gerbang The Witch's Road. The Salem Seven langsung berpencar untuk menyerang para penyihir. Tin segera menutup jendela dan mengunci pintu agar mereka tidak bisa masuk. Tetapi karena mereka ini penyihir yang hebat, dengan bisikan suaranya yang mengerikan, mereka bisa masuk dan hendak menyerang Tin dan juga para penyihir lainnya yang masih melantunkan ballad After the Witch's Road untuk membuka gerbang Witch's Road. Setelah ballad dan nyanyian berakhir, ternyata mereka tidak bisa membuka gerbang itu. Gerbangnya tidak terbuka ya teman-teman. Agatha pun marah dan berusaha untuk menyulut emosi para penyihir di sini agar menembakkan sihir mereka biar si Agatha bisa menyerap. Namun segera dihalangi oleh Lilia Calderu. Seketika pintu gerbang ke The Witch's Road pun terbuka ya. Pintu gerbang dengan bentuk pentagon atau segi lima ya teman-teman. Pentagon atau segi lima ini memang benar-benar sering banget muncul dalam berbagai show tentang penyihir dan juga magic. Tin atau remaja diserang oleh The Seven Salem Witch di atas yang menyerang dengan sangat mengerikan gitu ya teman-teman. Segera gerbang tersebut dibuka,
para penyihir dan juga Tin langsung masuk ke The Witch's Road untuk menyelamatkan diri dari kejaran The Seven Salem Witch. Seketika Agatha menutup gerbang tersebut, kemudian gerbangnya menghilang ya teman-teman, membuat The Seven Salem tidak bisa mengikuti mereka. Mereka pun menelusuri bagian bawah akar tanaman yang bercahaya berwarna biru glowing in the dark sampai mereka pergi ke bagian atas dari The Witch's Road atau jalan para penyihir di Realm of the Magica. Akhirnya di sini mereka bisa ya menemukan dan masuk ke The Witch's Road realm ini teman-teman. Dan akhirnya Jennifer Kale, Lilia Calderu, Alice Gulliver, Miss Hart, Agatha Harkness, dan Tin akan memulai perjalanan mereka di The Witch's Road. Apakah mereka bisa berhasil sampai akhir di ujung jalan dan mendapatkan keinginan yang mereka idamkan atau enggak nih guys. Dan akhirnya episode ini pun berakhir guys. Dan para penyihir ini harus melepaskan sendalnya demi untuk menghormati The Witch's Road dan juga agar terkoneksi langsung dengan alam dan juga kekuatan Witch's Road. The Realm Witch Road ini hanya ditumbuhi pohon dan guguran dedaunan di jalanan, bernuansa gelap dan dark gitu, merujuk kepada Realm Magica di komik Scarlet Witch The Witch's Road. Namun Miss Hart di sini masih panik. Ia membuka HP-nya, handphone, dan tidak ada sinyal. Jennifer memperingati bahwa Sharon bukanlah penyihir dan tidak memiliki kepentingan di The Witch's Road. Lilia Calderu berkata yang harus mereka lakukan semua adalah taklukkan rasa takutmu. Mereka harus menghadapi ketakutan terbesar dalam diri mereka, bagaikan sebuah ujian mereka harus lulus. Begitulah makna yang tersirat dari lagu-lagu Ballad of the Witch's Road timpal Alice Gulliver buatan ibunya Lorna Wu. Mereka pun bertanya kepada Agatha seperti apa ujiannya, karena Agatha pernah selamat dari The Witch's Road. Agatha berkata setiap orang akan diuji, dan ujiannya itu beda-beda banget ya teman-teman, gak terprediksi. Mengenai kemampuan dan pengetahuan ilmu sihir mereka, setiap skill dan kekuatan akan diuji satu persatu dan harus lulus. Jennifer bingung bagaimana bisa lulus tes jika ia tidak bisa menggunakan sihirnya secara penuh. Tin atau remaja ini datang dan berkata solusinya adalah diri kita sendiri. Sihir monolog konvensional yang dibuat dengan cara tradisional, seperti cikal bakal sihir pada umumnya dan dasarnya. Melihat antusias Tin, mereka bertanya kemana orang tua si Tin ini. Harusnya dipulangkan ke orang tuanya gitu. Mereka berkata juga bahwa mungkin orang tuanya si Tin ini sedang tertidur. Yap, kalau benar si Tin atau remaja ini adalah Billy Kaplan atau Billy Maximoff, ya benar, dua orang tuanya sedang tidur ya, si Vision dan juga Scarlet Witch. Ketika sedang berbincang-bincang, mereka kehilangan Miss Hart yang keluar dari kelompok, membuat Agatha bingung. Miss Hart berteriak, ternyata ia hampir terhisap lumpur hitam. Untung Alice dan yang lainnya berhasil menarik Miss Hart keluar. Agatha mengingatkan peraturan satu, tidak boleh menyimpang dari jalan The Witch's Road dan selalu mengikuti instruksi dari lagu balladnya agar selamat. Jennifer dikejutkan dengan melihat tempat yang terang cerah, sebuah rumah besar indah seperti di pinggir pantai. Segera para penyihir pun menyusuri jalan menuju rumah, mendekat dan memasuki rumah itu dengan ukiran pintu sebuah fase-fase bulan. Fase bulan purnama, fase air. Fase-fase bulan ini sangat penting berkaitan dengan kekuatan sihir dan ritual para penyihir. Mereka pun masuk ke rumah itu dan seketika kostum mereka bertransformasi menyesuaikan rumah yang mereka datangi. Mereka jadi orang-orang konglomerat gitu ya teman-teman, menjadi orang normal. Agatha berusaha keluar namun gagang pintu hilang dan jendela juga tidak bisa dibuka. Mereka berpakaian ala-ala orang rumahan yang kaya raya dengan rumah yang minimalis. Jennifer memandang ke cermin, ia terlihat sangat senang memiliki rambut. Mereka bak pemeran di film Huge Tiny Lies atau Big Tiny Lies, sebuah film menceritakan sekumpulan wanita kaya dan rumah besar cantik di pinggir pantai. Tin atau remaja melihat surat selamat datang ke ujian pertama First Trial dari The Witch's Road. Di baliknya ada sebuah riddle teka-teki yang harus mereka pecahkan. Tertuliskan, my age has value, I'm no fun alone, I mess with your mind, my trick always known. Artinya, usiaku ada harganya. Aku tidak lucu jika sendiri, aku mengacaukan pikiranmu, dan semua tahu aku punya trik. Mereka pun berpikir dan mengarah ke Agatha mungkin teka-tekinya. Namun Sharon menjawab, wine. Yap, benar banget. Jawabannya adalah minuman memabukkan wine yang enak diminum ramai-ramai, dimana kalau wine ini semakin tua umurnya, maka semakin berharga. Jennifer memberikan saran kepada Tin untuk berhati-hati terhadap Agatha, karena Agatha katanya menukarkan nyawa anaknya untuk buku Darkhold atau buku terkutuk. Namun Tin tidak percaya
Agatha melakukannya. Menurut legenda dan cerita, anak Agatha tidak diketahui nasibnya apakah masih hidup atau menjadi iblis, atau bisa jadi menjadi agent of Mephisto, agen Mephisto. Gila guys, anjay banget ya. Akhirnya dalam sejarah MCU nama Mephisto disebut dimension juga nih ya di MCU Marvel Cinematic Universe, langsung di series Agatha oleh Jennifer Kale. Akhirnya ya setelah dituduh-tuduh Mephisto. Nah, ini nih dikasih banget oleh MCU nih, Mephisto guys. Walaupun cuma dimention namanya, tapi aku udah happy banget guys. Di komik Marvel sendiri, anak Agatha itu adalah Nicholas Scratch, merupakan pesuruh atau bawahan Mephisto, agent of Mephisto. Jennifer Kale ini curiga, mungkin aja si teen atau remaja ini adalah anaknya si Agatha atau seorang agent Mephisto, karena sigil yang mensensor teen di mulutnya memiliki lambang akronim M gitu. Mereka pun akhirnya meminum wine tersebut bersama-sama. Hitung mundur timer pun berdetik. Teen tidak ikut minum karena ia masih belum dewasa atau remaja. Semuanya duduk di sofa dan menghabiskan setiap wine. Namun Agatha ternyata berpura-pura meminum padahal dibuangnya itu wine-nya. Teen berbincang dengan Alice perihal tato di tangannya yang merupakan mantra sihir perlindungan. Secara ajaib, wine yang dibuang oleh Agatha di gelasnya penuh kembali ya guys. Miss Hart berkata ingin keriputnya hilang, membuat wajahnya jadi bengkak seperti disuntik botox. Ternyata semua berasal dari wine beracun tersebut yang membuat wajah mereka semua bengkak hingga ke rahang, bibir, dan sangat lucu sekali ya, seperti operasi botox bersamaan. Agatha tidak terkena dampak ini karena dia belum minum wine-nya, berusaha bersembunyi karena dia tidak terpengaruh. Jadi ia kayak sembunyi-sembunyi gitu. Mereka semua panik, wajahnya pada bengkak. Namun ketika wajah mereka kembali normal, Jennifer menyadari bahwa efek racun ini berbeda. Ini adalah efek racun Alewife Revenge, di mana satu persatu racun akan mulai menggerogoti badan hingga perlahan mati. Jennifer mengingatkan kepada semua orang untuk berhati-hati. Agatha menjadi panik dan menghancurkan jendela, hendak kabur dan keluar. Namun Teen menyadari bahwa gelas Agatha masih penuh dan ia tidak meminum wine tersebut. Hal ini membuat penyihir lain marah, karena itu merupakan salah satu aturan yang dibuat dalam ujian tahap pertama ini. Agatha membahayakan semuanya. Ia tetap tidak mau meminum dan membuang gelas wine itu. Teen pun menawarkan diri dan hendak meminum wine. Namun Agatha tidak tega, akhirnya langsung merampas minuman wine itu dan menegaknya. Kenapa ya Agatha terlihat melindungi teen atau remaja? Apakah Agatha pikir bahwa Nicholas Scratch itu adalah si teen atau remaja ini? Atau akan ada plot twist yang gak terduga? Kita tunggu nanti di akhir season guys. Seketika muka Agatha pun bengkak dan bibirnya bengkak. Semua langsung terkejut ketika Miss Hart berteriak memohon-mohon kepada Wanda untuk tidak menyiksa suaminya. Ini scene-nya flashback ketika Wanda Maximoff menyihir Westview dengan hex membuat suaminya meninggal di episode kedua. Jadi sudah ketahuan ya bahwa suami Miss Hart ini sudah meninggal ketika dia mengucapkan bahwa suaminya sudah tiada kepada Agatha. Agatha dan Lilia mencari kandungan minyak zooplankton di skincare buatan Jennifer Kale yang menipu orang-orang. Tiba-tiba, di sisi lain, Lilia kembali mendapatkan penglihatan dan berkata, coba selamatkan Agatha. Membuat Agatha bingung karena itu kalimatnya nggak jelas ya. Ini kemungkinan apa yang terjadi di masa depan nanti ya guys. Di scene lain, Teen dan Alice mencari bahan yang lainnya juga. Lihat di sini Easter egg lukisan burung bangau, persis seperti burung bangau yang muncul di WandaVision. Burung bangau dengan energi sihir merah. Alice Gulliver mencoba menyusul Teen, namun ia seperti melihat jalan menuju pintu lain yang mengeluarkan asap dan juga hawa yang berbeda. Terlihat lelaki dengan celemek putih berbalik badan hendak menyerangnya. Lilia melihat penampakan wanita dengan gaun kuning cantik zaman medieval berbahasa Italia. Bertanya, kau ingin melihat? Ini serem banget sih guys ya. Jadi berubah seketika jadi dark horror. Kembali ke scene Alice, ia terkejut melihat ibunya yang sangat ia sayangi. Ibunya Lorna Wu, atau di komik namanya August Wu of Coral Shore. Scene pun dipotong lagi, kembali ke Jennifer. Melihat lelaki horor ini mungkin aja suaminya atau kenalannya yang membuatnya ia tidak bisa mengeluarkan sihirnya. Lelaki ini berteriak, bahkan hendak membunuh Jennifer dengan menenggelamkan kepalanya. Lilia Calderu pun mengikuti gadis misterius itu ke sebuah tempat yang mengerikan. Kamar yang rusak, gelap, dan terlihat mayat wanita yang kekuatannya sudah terserap gitu ya. Dan di belakangnya terlihat sosok wanita bertudung hitam berwajah tengkorak mirip dengan karakter kosmik di komik yang merupakan lovernya Thanos. Apakah ini Death atau bukan ya?
tapi bentuknya sama sih. Kembali ke Alice Gulliver, ia melihat ibunya menangisi kepergian nenek Alice. Ia seolah ingin mati bunuh diri juga, meminum minuman lebih banyak dan berteriak bahwa ia tidak bisa melindungi semua orang. Lilia Calderu yang panik melihat sosok itu dan mulai menggunakan bahasa Sicilia atau bahasa Italia karena emang Lilia Calderu ini dari Transylvania. Jadi ia mungkin fasih berbahasa Sicilia karena bahasa ini mirip dengan bahasa Romania. Lilia Calderu berkata, "She is dead, all dead." Dia mati, semua mati. She is dead. Ini merujuk ke sosok itu yang mungkin aja bernama Dead, sesuai dengan entitas kosmik di komik Marvel, Dead. Hal ini pun mengejutkan Agatha. Tin langsung datang menyelamatkan Alice Gulliver dan semua itu ternyata adalah efek halusinasi pasca meminum wine. Akhirnya mereka pun berkumpul kembali. Rumah tersebut langsung tergenang air laut dan kacanya akan pecah karena tidak bisa menahan debit air yang akan mengalir. Waktu mereka udah nggak banyak lagi. Segera mereka bergegas membuat semua ramuan penawar. Bahan-bahan pun dimasukkan dengan urutan tertentu dengan jumlah dosis tertentu. Mereka semua mengikuti instruksi Jennifer Kale. Untung ada Tin yang bisa membantu karena mereka semua sudah kesakitan. Agatha Harkness langsung berhalusinasi, terkejut mendengar suara bayi yang menangis dan mendekati sebuah keranjang bayi. Ketika dibuka, ternyata buku Darkhold. Yap, ini tuh kayak nge-foreshadowing bagaimana Agatha Harkness mengorbankan anaknya Nicholas Scratch demi buku terkutuk mendapatkan buku Darkhold. Agatha pun langsung tersadar ketika diteriakin Jennifer Kale. Segera mereka menyelesaikan pembuatan ramuan dengan langkah terakhir memasukkan rambut, membuat lingkaran dan memiliki niat yang sama untuk tidak mati. Maka air akan bersinar warna cerulean biru. Tapi ramuan gagal malah bersinar hijau. Jennifer panik karena ia gagal membuat ramuan. Sihirnya pun tidak bisa digunakan untuk memperbaiki ramuan itu karena dicuri atau diambil oleh seorang laki-laki misterius. Nah, kemungkinan laki-laki itu yang ini ya guys, tapi masih misterius banget sih. Ia bisa mencuri kekuatan Jennifer. Agatha langsung menyemangati Jen bahwa kekuatan sihirnya itu boleh diambil, namun pengetahuan dan ilmunya tidak pernah bisa. Jennifer akhirnya berkata ia butuh darah dari orang yang tidak teracuni wine. Segera Agatha menyayat tangan Tin dan meneteskan darahnya, dan ramuan itu pun menjadi berubah berwarna biru, dan ramuan itu berhasil guys. Langsung mereka semua menegak ramuan itu ya teman-teman, dan akhirnya mereka terbebas dari rasa sakit. Tersisa 10 detik nih. Mereka hampir lupa meminumkan ramuan itu ke Miss Hart. Namun di detik terakhir mereka seperti masih sempat ya memberikan ramuan itu ke mulutnya Miss Hart. Secara tiba-tiba bagian bawah penutup tungku kompor pun terbuka, menunjukkan jalan keluar exit. Kaca penahan pun langsung hancur dan air bah besar mengalir masuk hendak menenggelamkan mereka. Segera mereka semua pergi menyelamatkan diri, masuk ke bawah kompor dan pergi dari sana karena air mulai memenuhi ruangan dengan sangat cepat. Tubuh Miss Hart masih tidak sadarkan diri dan masih pingsan. Alice, Tin, dan Agatha menggotong badannya, segera menyelamatkan diri dari sana. Akhirnya mereka semua kembali ke The Witch's Road dan kembali memakai baju semula ketika mereka datang. Mereka pun melewati perosotan berair dan lulus dalam ujian pertama ini. Mereka semua selamat dalam ujian tahap pertama. Namun ternyata Miss Hart, Sharon Davis, tidak selamat ya guys. Ramuannya telat, ternyata ia mati gitu dengan matanya yang terbuka. Sumpah sih, ini sedih banget sih ya guys. Well guys, episode keempat ini berjudul If I Can Reach You, Let My Song Reach You. Dibuka dengan lantunan menyedihkan musik box mengiringi kematian Sharon Davis atau Miss Hart. Sedih banget ya guys. Miss Hart ini orangnya baik bener. Tin menggali liang kubur di tanah untuk mengubur jasad Sharon. Terlihat di sini Alice membantu Tin untuk menggali kuburan Sharon. Agatha pun kesal karena mereka masih berduka untuk Sharon dan menyuruh mereka mengikutinya. Agatha pun yang sudah habis kesabaran berkata Miss Hart adalah pilihan yang buruk. The Witch's Road itu membunuhnya. Ia tidak cukup kuat seperti mereka. Jennifer dengan kesal mengkonfrontasi Agatha bahwa coven penyihir mereka sekarang malah kekurangan anggota. Tetapi Agatha berdalih bahwa jumlah coven penyihir hanya dibutuhkan ketika hendak mengakses dan masuk ke The Witch's Road. Namun ketika sudah di dalamnya bebas. Sesuai lirik Ballad of the Witch's Road, bakar dan racik dengan perkumpulan 2. Namun Jennifer mengoreksi bahwa liriknya itu bakar dan racik dengan perkumpulan sejati. Jadi kalau dalam bahasa Inggris tuh terdengar sama ya kalimatnya. True and true, 2 atau sejati. Agatha dan Jen pun bertengkar seperti anak kecil. Karena ini sangat penting untuk keselamatan mereka, segera mereka bertanya kepada Alice Wu Gulliver, di mana ibunya Lorna Wu yang paling populer merekam dan menyanyikan Ballad of the Witch's Road, tentang kebenaran lirik itu. Alice pun bertanya, ada berapa sisa penyihir yang bersama Agatha ketika dulu ia pertama kali menempuh The Witch's Road? Terlihat Tin sudah selesai mengubur jasad Sharon dan terlihat memberikan sebuah bunga baby bread atau bunga Gypsopilia. Gypsopilia flower atau bunga baby
Baby Breath adalah simbol kemurnian hati dan jiwa, serta kepolosan melambangkan bagaimana Miss Heart yang polos dan baik sepanjang episode ini ya. Benar-benar menikmati pertualangan dengan para penyihir walau ia akhirnya harus mati. Tin pun segera menghentikan pertikaian mereka dan berkata ini semua adalah salah mereka tidak saling menjaga. Tin terlihat ragu untuk melanjutkan dan berkata ingin pulang, membuat Agatha terkejut. Alice pun meyakinkan mereka tidak bisa kembali dan juga tidak bisa melanjutkan tanpa The Green Witch karena terlalu beresiko. Mereka setuju untuk memanggil penyihir hijau menggunakan buku mantra Tin. Bersama mereka merapalkan mantra sihir berbahasa Latin. Mereka menggunakan 5 lilin dan masing-masing membawa barang untuk mengatakan apa yang mereka inginkan dari si penyihir hijau ini. Lilia ingin dia pintar, Agatha ingin dia tidak menyebalkan, Jennifer ingin dia good looking, dan Alice ingin dia membawa obat sakit kepala Advil. Agatha kembali merapalkan mantra. Seketika lilin pun padam, keheningan pun melanda. Mereka terkejut bahwa mayat Miss Heart yang mereka kubur hidup kembali seperti zombie. Tangannya keluar dari tanah persis seperti Doctor Strange dan Wanda Maximoff di film Doctor Strange Multiverse of Madness. Mayat Sharon bertransformasi patah-patah gitu dan menjadi Rio Vidal. Rio mensurprise Agatha dengan memberikan sepucuk bunga. Agatha terkejut dan berteriak tidak suka melihat Rio Vidal, tapi mereka baru saja memanggil The Real Green Witch. Agatha pun pergi. Lilia, Jennifer, dan Alice menyambut Rio mengeluarkan suara iblisnya The Green Witch, membuat mereka bertiga terkejut. Ini scene-nya komedi kocak gitu ya. Rio dengan pakaian Green Witch-nya yang serba hijau, daun, dan akar berjalan sendiri sembari bertingkah kayak orgil gitu ya. Membuat Lilia, Jennifer, dan Alice bingung harus percaya atau tidak dengannya. Mereka melanjutkan perjalanan ke The Witch's Road hingga akhirnya mereka menemukan bangunan rumah yang dihindari oleh Alice Wu Gulliver. Yap, mereka langsung masuk ke ujian kedua dari The Witch's Road. Alice menatap langit The Witch's Road dengan malam abadi dan bulan purnama yang besar. Mereka sampai ke depan pintu rumah itu dan disambut dengan pintu fase bulan. Lagi-lagi fase bulan. Namun ini bulan sabit, waxing moon, fase api. Jadi ya, episode yang lalu fase bulannya air. Jadi masing-masing elemen diperkenalkan di series ini. Kemarin Jennifer elemen air, sekarang Alice Gulliver elemen api. Tinggal elemen angin dan elemen tanah ya teman-teman. Fase bulan moon phases yang kita lihat terus di The Witch's Road sering digunakan dalam melambangkan tahap pertumbuhan atau proses dalam mewujudkan keinginan, terutama dalam praktik spiritual mistis dan sihir. Fase-fase bulan melambangkan keabadian dan kekekalan atau sisi gelap alam itu sendiri. Alice terlihat sangat takut ketika hendak masuk ke dalam rumah. Seketika mereka masuk, baju mereka kembali berubah menyesuaikan dengan tes kedua, menjadi kostum penyanyi hip hop era tahun 1970-an. Mereka sudah berpengalaman untuk tidak memakan, meminum, menyentuh apapun. Terlihat Rio Vidal menggoda Agatha di sini. Mereka berpencar mencari surat invitation ujian tes. Lilia melihat lukisan-lukisan penyiksaan terhadap penyihir di eranya dulu, dibakar, digantung, dibunuh, dan lain-lain, membuatnya menangis dan teringat jeritan kepedihan mereka semua. Jennifer melihat beberapa topeng penggambaran setan Jepang, Japanese demon, Oni atau Hanya yang seperti memiliki bola mata dan melihatnya gitu. Alice melihat foto ibunya di dinding, dilanjutkan dengan Lilia yang menghampiri Alice. Akhirnya ia tahu bahwa Lorna Wu itu berusaha membuka jalan The Witch's Road saat konser musik lagu ballad The Witch's Road-nya. Lilia kembali meracau, berkata tiba-tiba, Alice, don't, atau Alice, jangan, membuat Alice bingung apa itu maksudnya. Scene pun berpindah ke Agatha dan Rio Vidal, di mana Rio sudah tidak sabar hendak membunuh Agatha, terlihat masih seperti dirayu gitu ya. Agatha menawarkan genjatan senjata dengan Rio Vidal karena ia berusaha mendapatkan kekuatannya. Percakapan mereka berdua sangat intens layaknya sepasang kekasih. Agatha diam-diam menghidupkan mikrofon dan memancing Rio untuk berbicara rencana apa selanjutnya yang hendak dia lakukan, yaitu bersama Agatha mengambil kekuatan penyihir-penyihir itu, membunuh mereka, dan Rio akan mengambil badan mereka. Agatha langsung pura-pura membela Coven-nya, berkata mereka adalah sahabatnya. Ia bukanlah penyihir yang seperti dulu lagi. Jennifer, Lilia, dan Alice mendengar percakapan mereka lewat mikrofon, langsung marah menghampiri Rio dan Agatha, bertanya apa maksudnya. Seketika mereka langsung kesakitan kupingnya setelah Tin memutar piringan hitam yang mengeluarkan suara terbalik reverse yang merupakan clue ujian selanjutnya tertulis
Play Me. Suara yang dimainkan secara reverse terbalik membuat lagu itu jadi mengerikan dan membuat disturbing, tidak nyaman. Telinga mereka pun kesakitan. Segera Agatha menghancurkan piringan hitam itu, yang membuat mereka semua terkena suatu kutukan, dan detik waktu pun berdetak tanda ujian tes kedua dimulai. Rio Vidal terlihat senyum-senyum membuat Jennifer bingung dan berkata dia ini psikopat. Lilia terkena kutukan pertama, badannya mengeluarkan asap dan badannya panas seperti terbakar api. Lilia berteriak kesakitan persis seperti lukisan yang ia lihat tadi ya, di mana para penyihir itu sering dibakar. Alice segera melindungi Lilia menggunakan pisau Rio Vidal, membuat lingkaran pelindung menghentikan kesakitan Lilia. Segera giliran Jennifer yang merasakan kebakar, menimbulkan mark atau tanda bakar di pundak mereka. Baik Jennifer, Lilia, semua sudah terkena kutukan. Alice pun menanyakan kembali CD yang hancur itu, dan terungkap lantunan musik tadi adalah lagu Ballad of the Witches Road versi ibunya, Lorna Wu Gulliver of the Coral Shore. Kalian perhatikan judul lagu di album ini nomor 2, track kedua tertulis Red Haired Woman atau wanita berambut merah, berambut jingga. Ini merupakan Easter egg Wanda Maximoff Scarlet Witch yang memiliki rambut merah jingga. Next, Agatha sadar bahwa kutukan yang menimpa mereka ini berasal dari Alice. Kutukan darah keluarga Bloodline Wu, kutukan generasi. Alice juga memiliki tanda bakar kutukan yang sama. Tiba-tiba Tin terhempas, terlempar oleh kekuatan membuatnya seolah-olah terkena serangan kutukan. Tapi aku yakin banget sih, yang menyerang Tin ini adalah Rio Vidal dengan kekuatan anginnya kayak episode pertama. Tin pun terlihat di sini terjatuh dengan sangat keras ya. Solusi dari semua serangan ini adalah memainkan lagu Ballad The Witches Road versi Lorna, yang ternyata ia mainkan dulu untuk menyelamatkan Alice. Lagu Lorna Ballad The Witches Road merupakan sihir perlindungan protection magic untuk melindungi Alice. Segera mereka sadar untuk cepat memainkan Ballad The Witches Road versi Lorna agar bisa terlindungi. Masing-masing dari mereka memegang alat musik, gitar, piano, drum, bass, dan alat musik lainnya. Segera Ballad versi Lorna mereka nyanyikan dengan Agatha menjadi vokalis, namun Agatha terkena kutukan di badannya dan mulai terbakar. Namun Agatha tetap bertahan dan lanjut bernyanyi sehingga mulai terbentuk mantra protection. Sedikit demi sedikit gangguan hilang, namun style musik mereka masih terlalu slow. Mereka menambah tensi pada lagu. Jadi ini adalah versi Ballad The Witches Road tapi versi band gitu, dan lebih seru ya teman-teman daripada versi akapela yang dinyanyikan oleh para penyihir ketika hendak datang ke The Witches Road. Seketika makhluk mengerikan monster bersayap muncul di hadapan mereka dengan wajah yang mengerikan dan juga berteriak menyeringai. Merupakan wujud manifestasi kutukan Bloodline Alice Gulliver dan Lorna Wu. Alice langsung bertekad untuk membunuh dan membinasakan kutukan makhluk mengerikan itu. Mereka terus memainkan musik dengan lebih semangat, lebih keras lagi. Suara dari Agatha juga dibuat lebih keras lagi. Makhluk itu segera menggapai Alice dan hancur terbakar musnah, menandakan bahwa Alice Gulliver berhasil menghancurkan kutukan keluarganya. Seketika pintu keluar terbuka di atas piano Alice, menunjukkan jalan keluar mereka yang sudah lulus tes kedua. Namun ternyata Tin langsung pingsan karena kehilangan banyak darah terkena pecahan kaca ketika tadi dia terkena lemparan. Segera mereka membawa tubuh Tin ke The Witches Road untuk diselamatkan. Ia dibaringkan di batu. Terlihat reaksi Agatha di sini menangis dan panik gitu ya, takut kehilangan Tin. Beda banget reaksinya daripada Sharon Miss Hart yang meninggal. Agatha memohon bantuan penyihir lain untuk menyelamatkan Tin. Ia juga memohon kepada Rio Vidal yang kemungkinan adalah Dead untuk tidak mengambil nyawa Tin. Jennifer segera membuat ramuan penawar dari air dan sinar rembulan. Namun terlihat tambah parah. Lilia berkata spontan 3 sword atau 3 pedang, yang artinya 3 pedang ini mengalami sakit hati dan kekecewaan yang mendalam. Namun ingatlah bahwa kesedihan akan berlalu. 3 sword ini adalah kartu tarotnya Lilia Carderu ya teman-teman, menggambarkan Agatha. Penyihir lain juga ada kartu tarotnya ya, seperti Dead dari Rio Vidal, Jennifer Kale, dan yang lainnya punya tarot dan lambang sendiri. Setelah semuanya terkendali, mereka pun beristirahat dulu ya, sembari Tin yang masih beristirahat. Jennifer bercerita selain penyihir, ia juga berprofesi sebagai ahli ramuan tabib generasi ke-11 dan seorang bidan juga dahulunya. Sihirnya terikat dan hilang ketika ia datang diundang ke Asosiasi Obstetri di kota Boston. Boston ini salah satu kota yang sama dengan kota Salem di Massachusetts ya guys. Jadi masih terafiliasi dengan para penyihir gitulah. Yang terlihat dalam halusinasi Jennifer episode lalu, nah si bapak-bapak itulah yang mengambil kekuatannya si Jennifer. Laki-laki ini membuat perangkap kepada Jennifer dan mengambil alih sihirnya. Di komik ada karakter bernama Dr. Druid, juga dari Boston.
Dr. Druid ini sangat membenci penyihir-penyihir wanita. Apakah yang dimaksud Jennifer, dokter yang mengambil kekuatan sihirnya adalah Dr. Druid seperti di komik? Next, Alice juga membagikan kisahnya betapa ia sangat kecewa dan marah ketika ibunya mati. Namun, ia akhirnya menjadi tahu alasannya. Semuanya sedih lebih baik daripada kemarahan, ucap Lilia. Lebih baik ia mengetahui kebenarannya. Agatha akhirnya melihat Tin siuman dan dia menjadi bahagia. Tin berpikir Agatha lah yang menaruh mantra sigil ke dirinya. Namun itu bukan Agatha. Bahkan Agatha pun gak tahu. Mantra sigil ini seperti berpengaruh juga dengan yang merapalnya. Jadi ribet mantranya. Mantra ini sangat kuat, harus dihancurkan, tidak bisa dihilangkan gitu aja. Dan hanya bisa dihancurkan ketika sigil sudah tidak diperlukan lagi. Di sana khususnya di Transylvania. Agatha pun bergabung dan disuruh menunjukkan bekas lukanya yang merupakan jahitan di siku kirinya, bekas Daughter of the Liberty. Daughter of the Liberty ini semacam pergerakan perempuan pada waktu itu mengenai emansipasi wanita dan kesetaraan hak gender serta kebebasan yang terjadi di tahun 1765. Yang pada waktu itu masih patriarki banget ya. Rio berkata ia punya luka. Agatha langsung nge-reply, nggak akan mungkin ada gitu. Rio membagi kisahnya bagaimana lukanya itu adalah diri Agatha itu sendiri. She is my scar. Ia dipaksa melakukan hal yang dia tidak inginkan walaupun itu menjadi tugasnya. Well guys, episode kelima ini berjudul Darkest Hour, Wake the Power, menunjukkan scene para penyihir Salem, The Salem Seven, yang berhasil masuk ke The Witch's Road. Mereka memiliki kekuatan skinwalker atau bisa bertransformasi menjadi hewan. Terlihat di sini rubah, burung gagak, ular, dan di episode-episode sebelumnya kita sudah melihat tikus dan juga serigala atau coyote. Mereka membisikkan dan mencari-cari nama Agatha Harkness serta coven-nya. Cara mereka berjalan juga menduplikasi transformasi hewan yang mereka miliki. Dengan baju serba hitam dan tudung hitam, mereka menemukan batu Lilia Calderu yang dipersembahkan sebelumnya dalam sihir pemanggilan Rio Vidal. Terlihat pemimpin Salem Seven di sini adalah Vertigo. Lilia Calderu langsung tersentak terbangun menyadari Salem Seven telah berhasil memasuki The Witch's Road karena mantra pemanggil mereka untuk Rio Vidal sebelumnya belum mereka tutup dengan benar. Lilia menceritakan sejarah bagaimana Agatha Harkness membunuh covennya dan menyerap kekuatannya, namun mengampuni anak-anak mereka para penyihir yang inilah jadi Salem Seven, membuat anak-anak ini tumbuh menjadi penyihir liar yang haus akan balas dendam. Semuanya karena ulah Agatha Harkness. Agatha datang menyuruh mereka cepat berkemas untuk kabur dari para Salem Seven, tapi mereka terjebak oleh kepungan penyihir-penyihir Salem. Tin menyarankan kabur terbang menggunakan sapu penyihir Hexen Benson dari beberapa dahan pohon di The Witch's Road. Mereka menolak terbang memakai sapu karena kata Lilia, sapu itu seperti hinaan bagi mereka, lambang industri hiburan Halloween yang jauh dari budaya asli para penyihir, lambang mendiskreditkan para perempuan, serta kata si Jennifer, sapu itu sama dengan membosankan. Yap, para penyihir asli ini gak perlu sapu ya untuk terbang guys. Layaknya si Agatha, mereka bisa terbang, namun karena kepepet segera mereka mengambil dahan dan saling berpasangan, merapalkan mantra dan bertukar dahan sapu agar sihir bekerja. Lilia bersama Jennifer, Agatha bersama Rio Vidal, dan Tin bersama Alice. Namun Salem Seven menemukan mereka, si penyihir skinwalker burung hantu, menyerang Tin. Segera Alice memukulnya yang hampir menyerang Tin. Segera mereka merapalkan mantra dan segera pergi. Ada Easter egg di sini. Perhatikan jalan dedaunan di The Witch's Road episode kali ini. Tiap episode jalannya berubah warna. Episode kali ini berwarna ungu, menandakan tes penyihir kali ini merujuk ke Agatha Harkness. Episode kemarin berwarna orange, menunjukkan tes penyihir untuk Alice, dan episode sebelumnya lagi daun di jalan berwarna biru, tes untuk Jennifer. Jadi benar-benar detailnya mind blowing. Segera Agatha, Jennifer, Lilia, Rio, dan Alice serta Tin terbang kabur dari kejaran Salem Seven. Mereka terbang menggunakan sapu penyihir mereka menuju angkasa. Tin terlihat kesusahan. Lilia menyuruh Tin berdoa dengan Divine Mother atau Dewi Surgawi. Divine Mother merupakan penggambaran entitas kebaikan dunia surgawi yang merupakan kekuatan Lilia Calderu yang ia percayai, dan juga kartu-kartu tarotnya itu. Di sini scene-nya indah banget dan keren ya guys. Mereka terbang melewati The Blood Moon atau bulan merah, bulan darah. Dalam mitologi dan legenda para penyihir, The Blood Moon adalah sebuah peristiwa yang sangat penting bagi para penyihir, karena di malam itu ketika bulan merah berdarah bersinar, biasanya mereka melakukan ritual-ritual dengan tujuan memiliki kekuatan,
immortalitas, pengorbanan atau tumbal dan lain-lainnya ya, serta berkumpul bersama. Jadi ini merepresentasikan banget ya The Blood Moon ini. Kalau di dunia Naruto, ini adalah Mugen Tsukuyomi-nya Madara guys. Terlihat mereka tertawa gembira dan terharu, senang bisa terbang bersama-sama yang gak pernah dilakukan sudah berabad-abad oleh Lilia Calderu. Angin segar berhembus malam itu. Agatha juga merasakan kegembiraan dan menyukai terbang bersama Coven-nya. Agatha di sini mencuri pandang dengan Rio. Tin terlihat bahagia. Mereka pikir mereka bisa kabur dengan cara terbang, dengan cara singkat. Namun alam The Witch's Road menolak. Seketika alam itu pun berubah menjadi upside down dan gravitasi pun terguncang. Mereka pun berteriak karena hendak jatuh. Namun Rio Vidal di sini malah tertawa-tawa. Rio Vidal nih kalau sudah mulai ada hal-hal ganjil dan hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang mengancam, dia malah seneng ya guys. Akhirnya mereka semua kembali ke jalan Witch's Road dan terbang di sana. Mereka melihat rumah yang menjadi tes penyihir berikutnya. Segera pemimpin Salem Seven, Vertigo, menghalangi mereka dengan badannya yang terbang berubah menjadi sekumpulan serangga Kikada menyerang mereka. Namun Agatha dan kawan-kawan langsung bersembunyi masuk ke rumah ya. Jadi mereka selamat dari kejaran Salem Seven. Segera kostum mereka berubah menjadi remaja tahun 80-an. Agatha memakai kaos nomor 3 warna ungu, menandakan bahwa ujian ketiga kali ini ialah untuk Agatha. Segera mereka semua mencari clue ujian berikutnya, yang ternyata ini adalah memang ujian untuk Agatha bersamaan dengan fase bulan. Sekarang adalah fasenya Blood Moon seperti yang aku ceritakan tadi, di mana Blood Moon menandakan pembatas antara alam kehidupan dan alam kematian sangat tipis di masa ini, di waktu ini, kata Lilia Calderu. Ujian kali ini adalah berbicara dengan orang mati, mengingat Agatha adalah penyihir yang paling kriminal dan pembunuh, banyak mengirim orang-orang dan penyihir lain ke kematian. Tin menemukan seperangkat alat Ouija dan menggunakannya segera. Waktu ujian pun seketika menyala. Mereka segera memainkan Ouija atau pemanggilan setan iblis tersebut. Tin membacakan peraturan bermain papan Ouija. Beberapa peraturan seperti tidak boleh mengejek roh, bertanya dengan roh orang yang mati, saling menimpali perkataan, dan tidak boleh melepaskan Ouija dan lain-lain harus dituruti ya, untuk kelancaran ritual. Mereka duduk melingkar dan memainkan papan Ouija. Terlihat kalung brooch Agatha berubah menjadi gelang ya gengs, dan juga semua kalung para penyihir berubah menjadi gelang. Mereka mulai ritual Ouija, pengucapan Mother, Maiden, and Crown untuk berkomunikasi dengan roh memulai permainan ini. Papan Ouija menunjukkan beberapa huruf, yaitu Miss Heart, yang sedang mereka komunikasikan. Alice menanyakan wajah Miss Heart sedikit mengejek dan kocak banget. Alice pun nyeletuk, bertanya gimana wajahnya si Miss Heart itu yang kemarin bengkak ya. Namun diingatkan Lilia nggak boleh mengejek roh. Mereka pikir mereka berkomunikasi dengan Miss Heart pada waktu itu. Tiba-tiba Agatha seperti kerasukan arwah Miss Heart dan mulai berperilaku seperti Sharon Davis. Lilia dan Tin takut dan tertipu. Namun Alice dan Jennifer serta Rio tahu bahwa Agatha itu sedang pura-pura bermain dan berbohong. Agatha seperti ketakutan dengan ujiannya. Mereka pun kayak lelah gitu ya dengan bohong-bohongnya si Agatha ini. Segera mereka memulai ritual Ouija lagi, namun kali ini beneran. Merapalkan mantra Mother, Crown, and Maiden. Kali ini gak main-main. Penerangan seketika padam, angin dingin berhembus. Ouija menunjukkan huruf D, E, A, T, H, yaitu kematian, death. Rio langsung tertawa mendengar kalimat death ini. Roh tersebut ternyata menginginkan PUNIHSMNT, punishment, penghukuman kepada Agatha. Ouija terus bergerak menunjuk nama Agatha. Agatha berteriak dan melepaskan Ouija melanggar peraturan ritual. Mereka semua pun langsung freaking out dan takut, berteriak melihat Ouija terus bergerak sendiri. Suara-suara mulai membuat telinga mereka pekik dan barang-barang bergetar. Para arwah menginginkan Agatha dihukum. Jennifer pun berteriak punish Agatha atau hukum Agatha, karena itu yang arwah inginkan. Jen berkata bahwa Agatha penuh dusta, kecurangan, nir empati. Mereka berusaha mengorbankan Agatha, namun Agatha tiba-tiba menghilang gitu ya ketika lampu padam dan berada di atas langit-langit atap dirasuki arwah setan yang mengerikan mukanya. Tin yang melihat hal itu langsung berteriak ketakutan. Muka Agatha bagaikan penyihir di film Hansel and Gretel guys. Jennifer pikir Agatha pura-pura lagi, tapi ternyata ini beneran asli karena si Agatha itu jalan kayang dan tulang-tulangnya kayak patah-patah gitu terkena eksorsis. Agatha menyerang Tin dan juga Alice. Jen berusaha menyelamatkan, menghentikan, tapi malah dia yang kena cekek. Lilia langsung menghidupkan lampu yang padam seketika Agatha menghilang kembali. Terlihat asap putih muncul dan bertransformasi menjadi arwah seorang wanita tua, yaitu Evanora Harkness, pemimpin Coven Agatha. Evanora Harkness ini adalah karakter original MCU muncul di WandaVision. Agatha bahkan membunuh ibunya sendiri ya pada waktu itu, masa-masa penyihir Salem.
Evanora menyayangkan tindakan para penyihir yang bergabung dengan Agatha. Padahal seluruh covennya berkorban untuk membunuh si Agatha ini. Evanora menginginkan mereka semua melanjutkan perjalanan The Witches Road tanpa Agatha. Dan menginginkan Agatha tetap tinggal di sini, terkurung bersamanya sebagai hukuman. Punishment kepada Agatha adalah pengorbanannya. Rio Vidal menolak. Dan semuanya kayak gak bisa gitu meninggalkan Agatha. Agatha bertanya kepada ibunya kenapa sangat membencinya. Evanora pun menjawab Agatha terlahir evil atau jahat. Harusnya ia bunuh sesaat setelah Agatha lahir. Alasan Evanora sangat membenci Agatha bisa kalian tonton ya di series WandaVision. Melakukan praktek ilmu hitam dark magic bersekutu dengan iblis terkutuk dan mempelajari Darkhold. Padahal ibunya sudah memperingatkan Agatha bahwa gak boleh mempelajari sihir hitam. Jen hendak meninggalkan Agatha karena yang mengancam mereka adalah Agatha Harkness di ujian kali ini. Agatha berteriak jangan tinggalkan dia. I can be good, please. Teriakan yang sama ketika Agatha hendak dibunuh oleh Evanora dan covennya di Salem pada waktu itu. I can be good. Sama kayak di WandaVision. Evanora merasuki kembali Agatha. Segera Alice dengan setia menyelamatkan Agatha. Walaupun Alice Wu sudah mengetahui bahwa Agatha bisa merebut sihir orang lain dan membunuh jika penyihir itu duluan menyerangnya. Lilia berteriak Knight of Wand merupakan penggambaran dari salah satu kartu tarot yang berarti melambangkan energi tinggi, antusiasme dan kemauan untuk menghadapi tantangan. Knight of Wand ini disematkan kepada Alice yang gagah berani. Arwah Evanora berhasil diusir keluar oleh Alice, namun Alice tidak segera memutus energi sihirnya, membuat Agatha mengambil energi dan menyerap semua kekuatan Alice. Mereka semua berteriak berkata berhenti, namun Agatha tidak bisa berhenti. Tin segera mendekati Papan Oija yang masih bergerak. Tin bertanya siapa kau? Papan Oija menunjukkan sebuah nama yaitu Nicholas Scratch atau anak Agatha, membuat Agatha berhenti ketika disebutkan nama itu. Dan ia mendengar suara anak laki-laki memanggilnya ibu berhenti mother stop. Agatha melihat jalan keluar yang terbuka, namun semua sudah terlambat. Terlihat Alice sudah terbujur kaku dan tidak sadarkan diri. Badannya mengering, keriput, kekuatan sihir dan energi kehidupannya habis diserap Agatha, seperti Agatha membunuh penyihir-penyihir lain dan covennya. Tin di sini menangis meminta bantuan Jennifer dan Lilia, namun sudah terlambat. Mereka kehilangan Alice Wu Gulliver. Tin meneriaki Agatha bahwa ia tidak pantas mendapatkan pertolongan. Kasian banget ya Alice Wu Gulliver ini. Dia ini setia banget deh membantu teman-temannya ya teman-teman. Dia salah satu karakter yang aku favoritin sih. Pokoknya semuanya aku favorit. Jennifer Kale, Lilia Calderu, mereka punya masing-masing karakter. Nasib kematian Alice Wu Gulliver ini sudah diramal Lilia Calderu. Kalau kalian perhatikan di episode keempat, Lilia berkata kepada Alice, Alice, don't. Dan di episode ketiga, Lilia berkata, try to save Agatha. Itu adalah kekuatan ramalan yang dimiliki Lilia. Kalau digabung jadinya Alice stop trying to save Agatha. Alice berhenti untuk menyelamatkan Agatha. Bener-bener easter egg yang mind blowing banget ya guys. Coba saja Lilia Calderu mengetahui semua ramalannya itu, pasti ini bisa dihindari. Mereka segera meninggalkan mayat Alice yang sudah mengerut pucat. Mereka kembali ke The Witches Road yang berubah suasananya menjadi kuning, menunjukkan trial atau ujian selanjutnya. Agatha merapal mantra sihirnya Alice dan melihat kekuatan sihirnya berwarna kuning karena udah dia serap. Tin mengkonfrontasi Agatha. Mengapa ia begitu tega membunuh Alice? Agatha berkelit bahwa ia tidak bisa mengontrol kekuatannya. Akhirnya mereka melanjutkan The Witches Road dengan Jennifer yang sudah putus asa dan Lilia yang berkata kematian, Dad akan mendatangi kita semua. Ingat ya bahwa kartu tarot Rio Vidal adalah Dad. Di sini si Rio Vidal nggak kelihatan karena Rio Vidal di sini tuh ngurusin mayatnya si Alice. Jadi Rio Vidal ini bekerja sama dengan Agatha. Agatha yang membunuh, Rio Vidal lah yang ngurusi mayat atau tubuhnya gitu. Makanya dia nggak kelihatan di sini. Agatha mendekati Tin dan merasakan kekuatannya, mengetahui identitas Tin yang sangat mirip ibunya. Kelihatan di sini Agatha tahu bahwa dia ini adalah anaknya si Wanda yaitu Billy. Soundtrack tema kredit WandaVision Scarlet Witch pun diputar, nge-foreshadowing pengungkapan karakter asli Tin ini. Sambil tersenyum dan tertawa, Agatha mengajak Tin peliharaannya melanjutkan perjalanan. Sedikit demi sedikit, Agatha mendapatkan kekuatannya dan mengetahui ini adalah reinkarnasi Billy Maximoff. Tin yang gak terima menggunakan sihirnya mengendalikan Jennifer dan Lilia dengan kekuatan mind bendingnya, sama seperti Wanda Maximoff mengendalikan penduduk Westview. Tin segera melempar Agatha ke dalam lumpur penghisap. Dirinya pun melempar Jennifer dan Lilia ke lumpur penghisap juga. Mereka pun hilang di telan lumpur. Kekuatan sihir Tin berwarna energi biru sama seperti Billy Maximoff di dalam Hex Wanda, dan perkumpulan Coven Agatha Harkness juga warna biru energi sihir.
sihirnya. Segera, Tin bertransformasi dengan pakaian sihirnya, lengkap memakai mahkota headpiece-nya yang komik akurat banget itu, dengan karakter Wiccan anak Wanda. Damn, welcome to MCU Wiccan Billy Maximoff. Bahkan mahkota Tin mirip banget dengan mahkotanya Scarlet Witch. Dan episode kali ini ditutup dengan pengungkapan karakter Tin. Bener-bener yang mind-blowing banget ketika kita berpikir bahwa siapa Tin ini, tapi ternyata ia benar adalah Billy Maximoff. Ada misteri apa tentang si Tin ini ya teman-teman? Episode kelima kali ini banyak mengungkapkan hal-hal yang gak pernah kita bayangkan akan diungkapkan di MCU. Kembalinya Wiccan Billy Maximoff, dimensionnya nama Nicholas Scratch, kembalinya lagi Evanora Harkness, gak berani serta setianya Alice Wu Gulliver mengorbankan dirinya untuk keselamatan teman-teman penyihir lain. Lihat William Kaplan pagi itu memimpin doa tempat ibadah Yahudi dengan setelan jas hitam. Ia mengenakan dasi birunya. Ia juga memakai topi kipah Yahudi berwarna biru serta jubah talit putih Yahudinya. Di komik Young Avenger diceritakan bahwa jiwa Billy Maximoff terlahir kembali reinkarnasi ke tubuh Billy Kaplan, dan orang tua biologikalnya ialah Jeff Kaplan, seorang dokter kardiologi spesialis jantung pembuluh darah, dan ibunya Rebecca Kaplan, seorang psikologi. Terlihat orang tuanya ini sangat menyayangi si Billy Kaplan. Billy pun melihat di sana ada booth untuk membaca garis tangan peramal itu, palm read, yang ternyata di sana ialah Lilia Calderu. Billy ingin membaca masa depan, namun ia sedikit takut akan hasilnya. Lilia Calderu berkata bahwa garis tangan Billy ini bercabang dua. Banyak artinya mengenai hal ini, termasuk menjadi dirimu yang baru. Serta di sini, William Billy Kaplan terheran-heran. Percabangan dua garis tangan ini bisa mengartikan kehidupan William yang akan berubah. Lilia langsung spontan mendapatkan penglihatan dan berkata, The Tower Reversed. Ini merupakan Easter egg kartu tarot Agatha All Along, di mana kartu tarot Tower Reverse ini memperlihatkan mahkota Billy berwarna biru di atas tower. Jadi kartu ini mengartikan dirinya ya guys. Kartu tarot The Tower Reverse ini berarti penolakan terhadap transformasi perubahan pribadi, menandakan keengganan untuk sukarela menerima hal yang baru. Benar-benar menggambarkan si William Kaplan yang nantinya akan menjadi Billy Kaplan. William Kaplan pun kayak takut gitu dengan tingkah Lilia yang aneh. Segera meninggalkannya, Lilia berkata kepada Billy atau William, nikmati masa sekarang, jangan mengkhawatirkan hari esok. Lilia pun melihat jaket Billy. Ia langsung menggunakan spidolnya menggambar, menuliskan simbol sigil berbentuk M ke Billy di sebuah batu kayu kecil gitu dan memasukkannya ke jaketnya. Terungkap sudah ya guys, siapakah yang menanam sigil M kepada si Billy ini adalah Lilia Calderu, sehingga mensensor setiap ucapan oleh si Tin ini tentang dirinya sendiri yang seorang Billy Maximoff. Namun perhatikan adegan ini, karena Lilia ini seperti kerasukan, sehingga dia kayak baru tersadar apa yang sudah terjadi dan lupa akan semua yang ia lakukan sebelumnya. Lilia bahkan tak ingat dengan si Billy itu. Jadi kemungkinan sigil yang dirapal oleh Lilia ini juga terpengaruh kepada dirinya. Karena mengacu di episode keempat, Agatha berkata bahwa setiap penyihir yang nge-cast mantra sigil itu akan berefek ke si penyihir itu juga. Jadi mungkin dia lupa karena efek sigil. Segera ia memberikan jaket itu kepada pihak panitia yang sudah berisi mantra sigil. Maka dari itu Lilia seperti tidak mengenal Billy ketika di episode kedua bertemu dengan Agatha. Pihak polisi pun menghentikan pesta. Ternyata ada anomali terjadi di Westview dan menyuruh mereka semua untuk menyelamatkan diri. Anomali Westview ini adalah ketika Wanda akhirnya sadar dan hendak menghilangkan kubah Hex Chaos Magic-nya ya guys, di episode-episode terakhir series WandaVision. Segera Billy dan orang tuanya menjauh dari anomali Westview mengendari mobil mereka. Banyak mobil polisi lulu lalang dan pihak militer yang mendekati Westview, di mana kubah Hex Wanda sudah mulai mengecil dan menghilang karena mereka mau menyelamatkan warga sipil yang disandra Wanda itu. Billy mendengar radio sitcom Wanda di episode 1 era tahun 50-an hitam putih. Berbunyi suara Wanda dan Vision di episode 1 saat opening, istriku dengan piring terbangnya, kata Vision, suamiku dengan kepalanya yang keras, kata Wanda. Jadi seiring dengan mengecilnya dan hilangnya kubah Hex Wanda itu, maka sitcom Wanda itu kayak mengulang lagi ya, diputar ulang rewind dari sitcom episode pertama era hitam putih hingga ke sitcom era terakhir. Biar jelas maksud aku itu nonton ya, rewatch series WandaVision. Billy memegang lambang sigil yang dibuat Lilia dan sedikit bingung kenapa ada lambang begitu di jaketnya. Billy pun terkejut dan melihat
Hex Wanda Maximoff yang berwarna merah lewat jendela mobil. Rebecca dan Jeff pun teralihkan melihat ke belakang anomali kubah Wanda yang kian mengecil. Tanpa mereka sadari, mobil dari arah berlawanan datang, membuat mereka kecelakaan dan menabrak pohon. Kecelakaan di sana. Cuman agak ada plot hole gitu ya menurutku, yang membingungkan tentang si Lilia Calderu. Berada di sekitar Westview pada event WandaVision, tapi terlihat ia tidak merasakan apapun. Padahal kan dia penyihir juga ya, apalagi itu Scarlet Witch, penyihir merah, kayak nggak mungkin banget sih. Terlihat di sini Billy terbangun dan berteriak Tommy bersamaan dengan suara perpisahan Billy dan Tommy di WandaVision. Berkata, "Selamat malam Billy, selamat malam Tommy." Ini setelah mereka berdua dicium oleh si Wanda dan juga Vision ya guys. Sedih banget. Kalau ingat momen-momen WandaVision, itu adalah series terbaik menurut aku. Rebecca Kaplan meminta bantuan polisi wanita Eastview untuk membantu anaknya Billy yang ternyata adalah Alice Wu Gulliver. Ternyata 3 tahun yang lalu Alice Wu ini kerja sebagai polisi aktif di Eastview. Episode kedua, Alice berkata dia dipecat dari kepolisian. Billy pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Ia tampak panik dan bingung karena ia berada di tubuh baru dan ini membuatnya kayak orang hilang gitu ya guys, amnesia. Sebenarnya kalau versi komik 11-12 lebih kurang sama ya guys. Bedanya kalau di komik itu jiwa Billy dan Tommy itu merupakan pecahan jiwanya Mephisto, penguasa neraka iblis yang terlahir reinkarnasi dari mulai bayi hingga remaja guys. Kalau versi MCU kan kayak dipersingkat waktunya langsung ketika mereka remaja. Di dalam dunia sihir, proses transfer jiwa ke tubuh lain menggunakan black magic beneran ada ya guys dalam sihir voodoo bangsa Afrika. Kalian boleh nonton film The Skeleton Key tahun 2005 di mana jelas di sana dibahas bagaimana sihir African voodoo atau hoodoo bisa mentransfer jiwa seseorang ke tubuh yang baru. Billy pun mendengar suara dan pikiran asli orang tuanya tentang dirinya, menunjukkan kekuatan sihir Billy masih ada pasca event WandaVision tanpa harus belajar. Ia bisa read mind atau mind bending. Ke kamarnya si William dan melihat poster-poster koleksi William Kaplan. Poster-poster film Disney, Alice in Wonderland, A Wonderful Wizard of Oz, The Black Cloud Dawn, dan yang lainnya. Sambil menatap cermin, ia berkata, "Sekarang diriku bernama William Kaplan. William Kaplan, William Kaplan," dan terus mengulanginya. Jadi ada momen di mana Billy ini berusaha untuk melupakan masa lalunya. 3 tahun sudah berlalu sejak peristiwa sebelumnya. Jadi sekarang set tahunnya udah present ya teman-temannya, itu tahun 2026. Billy pun bertemu dengan Eddie malam itu di mobilnya. Dan Billy menunjukkan simbol sigilnya yang seperti teka-teki gitu. Perlu kalian ingat bahwa ini sudah lewat 3 tahun sehingga Billy ini sudah sedikit lupa dengan dirinya sendiri, yaitu Billy. Di sini ada adegan-adegan pelangi antara si Billy dan Eddie, ini kita skip aja guys. Sesaat ia berpindah ke tubuh William Kaplan mungkin dia ingat, namun seiring berjalan waktu berkas memori mengenai masa lalunya di Hex Wanda mulai memudar ya guys. Dan sekali lagi Billy harus menginvestigasi mengenai dirinya, origin story tentang asal-usulnya. Di mobil ini banyak scene-scene pelanginya aku skip dan cut aja ya gengs, tidak aku ceritakan. Di sini Billy mengajak Eddie dan memperlihatkan hasil risetnya. Orang-orang banyak berpikir bahwa kubah merah Hex itu adalah latihan Avengers yang kacau. Kenyataan aslinya ditutupi dari publik bahwa itu adalah ulah penyihir merah Scarlet Witch Wanda. Terlihat Billy mengumpulkan berita-berita di surat kabar koran mengenai anomali dan fenomena Hex Wanda di Westview. Tertulis Westview covered by huge red dome. Examining the red dome, anomaly and impact. Terlihat banyak banget ya pemberitaannya. Billy Kaplan pun sedang menonton YouTube Jennifer Kale yang review tentang skincare-nya. Jadi jauh sebelum terbentuknya Coven Agatha, para penyihir Jennifer, Lilia, dan Alice ini pernah memiliki koneksi hubungan dengan si Billy Kaplan ini ya guys. Di bagian belakang, kalian bisa perhatikan the poster film Saw dan poster film Carrie tahun 1970-an. Tapi aku lebih suka yang versi remake 2013 ya. Kalian wajib nonton film Carrie ini tentang sihir-sihir juga guys. Dan juga perhatikan di belakangnya ada poster yang mirip Wiccan versi komik ya gengs, hitam putih gitu. Wah keren banget artnya. Billy pun menunjukkan video amatir di YouTube Hex Wanda yang menunjukkan simbol aneh besar rune. Ini adalah rune yang dibuat Wanda ketika bertarung dengan Agatha, membuat Agatha nggak bisa menggunakan kekuatan sihirnya ya. In a given space, only the witch that casts the rune can use her magic. Jadi rune itu membuat penyihir lain gak bisa menggunakan kekuatannya kecuali si pembuat mantra rune itu sendiri atau penyihir merah. Billy berkata penduduk Westview gak mau membicarakan kejadian itu. Namun Billy bertemu dengan orang anonim yang pernah tinggal di situ di Reddit dan ternyata itu adalah Ralph Bohner. Di akhir WandaVision terlihat deleted scene Ralph Bohner, Quicksilver palsu MCU yang diperankan oleh Evan Peters. Jadi secara anonim tim bertemu dengan Ralph Bohner di platform Reddit. Billy bertanya apapun yang diingat oleh si Ralph ini.
Ia bercerita sambil bersedih bagaimana sihir Wanda Maximoff menghancurkan hidupnya dan mentalnya. Bisa kalian lihat raut wajah si Ralph ini ketakutan. Dirinya tersandra mantra jahat Wanda, merubahnya bagi boneka yang terus memerankan karakter-karakter aneh sitcom yang bahagia dan menyiksa psikis serta mentalnya. Dari point of view Ralph inilah kita bisa melihat betapa mengerikannya side effect dari sihir Chaos Magic Wanda. Ralph pun akhirnya jadi kena mental dan jadi orang ketakutan serta delusional. Ia juga jadi insomnia yang terbangun setiap malam dan menjerit. Side effect-nya emang beda-beda sih dengan orang-orang di Westview. Beberapa masih terlihat bahagia ya gengs di Westview pada awal episode Agatha All Along. Tapi kalau yang mentalnya nggak kuat kayak si Ralph Boner, ya jadi seperti ini. Billy mendengar nama Agatha Harkness di pikiran Ralph dan langsung bertanya mengenai Agatha. Mendengar nama Agatha, Ralph langsung menolak untuk bicara karena Agatha adalah bagai mimpi buruk baginya. Nasib Ralph Boner lebih buruk daripada orang-orang yang menderita di Westview. Ia segera mengeluarkan jimat tengkorak hewan kayak orang gila gitu. Bener-bener kasihan ya guys. Ralph berkata Agatha membajak hidupnya, merubahnya jadi suami bohongannya, dan jadi boneka Agatha, mencuri rumahnya, menghancurkan properti rumahnya juga, serta membuat Ralph menyandra wanita di lotengnya, merujuk ke Monica Rambeau di WandaVision. Ralph pun sambil menangis mengingat hal itu. Ia juga berkata bahwa menjadi teman yang buruk bagi anak-anak Wanda. Bahkan Agatha menyuruh Ralph meracuni anjing mereka Sparky. Jadi ketahuan ya, sebenarnya yang bunuh Sparky ini ternyata si Ralph Boner guys, disuruh oleh Agatha. Memang jahat si Agatha ini. Mentalnya si Ralph ini kena banget ya guys, kasihan. Billy bertanya, Wanda dan Vision punya anak, katanya gitu. Ralph pun mengiyakan bahwa Wanda ada 2 anak kembar twin, Billy and Tommy. Ralph juga berkata si kembar ini hilang dan Vision itu seperti dipretel oleh Sword. Nah, ini Vision yang dimaksud adalah Vision yang warna merah ya guys, bukan White Vision atau Vision putih. Kalau Vision putih kan dia kabur. Ralph pun berkata bahwa Agatha seperti tersandra di Westview menjadi orang aneh, layaknya penghuni Westview, dan memperingatkan Billy untuk menjauhi Agatha. Di sini Ralph Boner tahu semua ya gengs, informasi itu kayak lengkap banget. Setelah memberikan informasi kepada Billy, ia meminta bayaran uang cash atau tunai atau diskon setengah harga tiket pertunjukannya di Paramus, New Jersey. Kita nggak tahu pertunjukan apa yang Ralph Boner lakukan di Paramus, New Jersey, tapi kita tahu bahwa New Jersey adalah kota di Amerika dengan julukan The Gate of Hell atau gerbang neraka, The Devil atau setan serta iblis. Wow, bener-bener apakah si Ralph Boner ini masih Mephisto? Gak mungkin ya guys, karena Mephisto itu diperankan oleh Sacha Baron Cohen yang akan muncul di Ironheart. Billy pun akhirnya mendapatkan semua informasi yang ia perlukan. Billy sampai ke rumahnya dan menolak ajakan orang tuanya untuk nonton film bersama. Di kamar, ia melanjutkan risetnya tentang anomali Westview dan terlihat poster penyanyi Lorna Wu, menunjukkan poster konser dari ibunya si Alice Wu ini ya, Lorna Wu of a Coral Shore. Di episode kedua di Westview Mall, Billy ini berkata kepada Agatha bahwa ibunya tuh kayak nonton konser dari si Lorna ini sebelum meninggal. Tapi ini kayaknya dia cuma bohong sama si Agatha ya. Sebenarnya yang nonton konser itu ya dirinya sendiri ya teman-teman, karena memang ia fansnya Lorna Wu Ballad of the Witches Road. Billy pun memutar lagu ibunya si Alice versi Lorna Wu The Coral Shore Ballad of the Witches Road sambil menulis footnote mengenai nasib Wanda, Vision, Tommy, dan Billy, serta menulis bahwa Agatha masih di Westview. Status Wanda yang mati, Vision yang dipretel, Tommy yang hilang, serta dirinya sendiri. Sambil terus mencari arti simbol sigil yang menginterpretasikan simbol-simbol tersebut ke dalam berbagai gambar untuk mencari tahu artinya. Billy juga nge-breakdown simbol sigil ini ya menjadi satu angka 3 huruf. Angka 2, huruf M, huruf N, dan huruf W. 2M kemungkinan berarti 2 Maximoff, Tommy Billy. Huruf W itu Wanda, dan N itu akronim untuk Vision. Mungkin aja. Ia juga riset di internet mengenai Agatha Harkness namun nihil. Namun ketika sekali lagi meresearch mengenai nama Agatha, ia pun diarahkan untuk masuk ke blog misterius. Di blog itu banyak pertanyaan tentang Salem Witch Trial atau tragedi berdarah Salem, di mana di Massachusetts pada tahun itu pemerintah dan warga membunuh banyak laki-laki dan wanita yang terduga penyihir kayak dituduh gitu. Memang itu merupakan fakta sejarah dan ada ceritanya ya guys. User dengan nama Ford Eval Warlock berwarna hijau mengungkapkan informasi banyak tentang Agatha dan foto lawasnya si Agatha, dan ia bahkan tahu mengenai Evanora Harkness. Curiga banget dengan user Ford Level Warlock ini dengan warna hijau di tulisannya. Ini mungkin merujuk ke The Green Witch Rio Vidal ya, atau mungkin bisa juga penyihir lain yaitu The Emerald Warlock, penyihir hijau seperti di komik. Ya pasti banyak ya penyihir-penyihir yang mungkin akan muncul. Billy segera membaca komentar-komentar tersebut dan melihat foto coklat Agatha. Mulai mencari dan menggenerator foto tersebut
untuk mendapatkan informasi lain. Muncul sebuah surat kabar jadul gitu mengenai ledakan Zeppelin yang menewaskan 30 orang. Ada fotonya Agatha yang selamat di sana. Terus juga ada pemberitaan foto Joylyn asli di tahun 1972 serta situs Brujapedia berkata bahwa Joylyn adalah Agatha Harkness. Billy langsung berselancar di website Brujapedia dan menemukan nama Agatha Harkness. Di atasnya ada nama Abigail Adams atau istri presiden kedua United States. Beberapa nama lainnya itu nama random aja ya gengs. Di blog Brujapedia itu Billy menemukan informasi bahwa Agatha Harkness ini membunuh semua coven penyihirnya. Diteriaki dijuluki The Witch's Killer. Mendapatkan kekuatan jahat juga, kekuatan besar, serta merupakan penyihir yang selamat dalam The Witch's Road. Sembari ia pun tersadar bahwa lagu dari Lorna Wu itu mengarah ke The Witch's Road, memberikannya ide untuk menempuh jalan The Witch's Road dan menemukan Agatha Harkness. Serta di sini kelihatan banget bahwa dia ini hendak mencari si kembarannya Tommy Maximoff. Jadi kayak dia itu tidak mencari ya teman-teman Scarlet Witch, tapi mereka mencari Tommy karena ia tahu bahwa Scarlet Witch itu sudah mati ya gengs, berdasarkan informasi Ralph Boner. Billy segera malam itu mengendarai mobil yang menuju Westview. Ia parkir dekat rumahnya Agatha di depan bangunan rumah Wanda. Billy melihat rumah Wanda itu ya guys di WandaVision. Segera Billy membuka buku mantranya untuk merapal sihir pembatalan release spell yang dimana membutuhkan barang-barang pribadinya si Agatha. Segera Billy malam itu menyelinap masuk ke rumah Agatha, di mana Rio Vidal datang ke rumah Agatha sama seperti di episode pertama, tapi di sini nggak dilihatin Rio Vidalnya. Dan ini berdasarkan point of view Billy Maximoff. Billy melihat keluar jendela Agatha sedang minum dengan Rio dan berbincang. Segera masuk lewat jendela atas kamar Agatha. Ia mencari kalung brooch Agatha, namun menjatuhkan lampu kamar membuatnya ketahuan. Segera Agatha mengejar si Billy dan terlihat Agatha memakai baju kaos Boner Family Reunion. Karena kan ini rumahnya Ralph Boner. Jadi ya bajunya si Boner. Bajunya beda ya dengan versi episode 1 karena ini point of view di luar dari mantra Wanda. Agatha mengejar Billy hingga terkena mobil Sharon Davis. Waduh, Miss Hart ya. Udah mati dia guys. Di imajinasi Agatha dirinya seperti di kantor polisi dan hendak menginterogasi si Billy ini. Kayak di episode pertama. Di episode pertama si Billy tuh kayak diam aja. Padahal di sini ternyata dia tuh ngomong terus sama Agatha, tapi karena sihir Wanda, dia kayak tersensor gitu ya guys. Padahal sini udah jelas si Billy itu menjelaskan maksud dan tujuannya. Jadi kayak kena sensor. Kemudian scene terlihat sama dengan episode 1, namun dari point of view Billy, dan kelihatan kocak dan aneh banget si Agatha ini ya. Namun yang anehnya Rio Vidal kemana ya guys? Kok nggak kelihatan? Dari mulai memperlihatkan foto-foto dari bunga-bunga itu hingga akhirnya terbebaslah si Agatha ini. Sampai scene di mana mantra sigil itu mensensor ucapan Billy memperkenalkan nama aslinya di episode kedua. Scene pun cut dan berlanjut ke episode 6 di mana Agatha berhasil keluar dari lumpur. Di sini Billy mahkotanya udah hilang ya guys. Ia memegang batu sigil dan menghancurkan sigil mantra sensor proteksi tersebut, membuatnya terbebas bisa memperkenalkan dirinya. Billy pun bertemu Agatha yang sedari awal sudah curiga. Agatha berkata senang bertemu dengan Billy kembali. Billy berkata William namanya dan ia sedikit lega karena Agatha bisa mendengar namanya. Jadi sensor simbol sigil hanya mensensor para penyihir. Setelah dihancurkan jadi berkeping-keping oleh si Billy, akhirnya mantranya lepas. Agatha memperingatkan Billy tentang kelakuannya yang membuat Lilia dan Jen terhisap lumpur. Namun Agatha berkata jangan khawatir, kalau bagi seorang penyihir membunuh 1-2 orang itu udah biasa. Namun Billy berteriak, I'm not like you, aku bukan seperti dirimu, sama seperti Wanda yang berteriak ke Agatha di WandaVision. Tone-nya di sini udah berubah jadi dark dan serius ya teman-teman. Si Billy pun udah tidak lucu-lucuan lagi karena dia sudah kayak ya serius, udah nggak komedi lagi. Agatha bertanya bagaimana Billy bisa mendapatkan tubuh segar seperti itu. Billy nggak bisa menjawab karena kan semuanya terjadi secara tidak sengaja. Agatha menimpali jangan pernah merasa bersalah atas sihir yang ia punya karena para penyihir bertahan selama berabad-abad dengan kekuatan yang mereka miliki. Agatha pun mengajak si Billy ini untuk menyelesaikan Witch's Road bersama. Namun Billy menolak bahwa ia bisa menyelesaikan sendiri dan berusaha untuk menyerang Agatha, tapi ternyata sihirnya hilang. Jadi sihirnya tuh cuma bisa muncul saat dia marah guys. Jadi memang nggak bisa terkontrol gitu. Agatha pun berteriak apa yang sebenarnya dicari oleh si Billy ini di Witch's Road. Kekuatan sudah punya. Untuk mencari ibunya Scarlet Witch yang sudah mati nggak mungkin karena Wanda memilih untuk menyelamatkan orang-orang asing Westview ketimbang mempertahankan Vision dan anak-anaknya. Nggak mungkin. Mencari Robo Papa atau si Vision nggak mungkin juga karena si Vision itu entah di mana. White Vision udah pergi dan tubuh asli Vision yang merah itu sudah terpretel gitu ya jadi mesin. Ia pun langsung teringat bahwa si Billy ini punya kembaran yaitu si Toby. Yap, si Billy ini hendak mencari saudara kembarannya Toby, tapi si Agatha salah sebut ya, sebenarnya Tommy kata si Billy ini. Billy
yakin ia bisa merasakan jiwa dan soul si Tommy, ia pergi ke The Witch's Road untuk menyelamatkan saudaranya itu. Akhirnya sudah clear sekarang ya teman-teman, apa yang hendak dicari oleh si Billy Maximoff. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan untuk ke trial berikutnya. Nah, episode kali ini berjudul Death's Hand in Mine, tangan kematian dalam genggamanku. Dibuka dengan penglihatan vision Lilia Calderu yang seperti terjatuh dari ketinggian, lengkap dengan gaun putihnya. Scene pun langsung di-cut ke The Witch's Road yang sudah berwarna kuning. Menandakan ujian keempat ini ialah untuk The Queen of Cups, Lilia Calderu. Agatha di sini berjalan bersama Billy. Billy sudah tidak nice lagi dengan si Agatha. Dia udah mode serius dan membenci Agatha. Terlihat lambang fase bulan lagi ya di jembatan menuju kastil ini. Fase bulan waxing. Mereka pun mendekati jembatan dan menuju ke kastil. Membuka gerbang kastil dan langsung transisi menggunakan kostum baru Billy dan Agatha ini. Nah, di sini transisinya kasar banget ya guys, nggak halus kayak jumping cutscene gitu. Berasa dihemat banget budget dari series ini. Sampai-sampai scene ini nggak nunjukin isi kastil, langsung tiba-tiba udah berada di atas towernya aja. Jadi agak rancu banget, ngapain nunjukin kastil ya? Mending nunjukin tower satu aja ya gengs. Terlihat Agatha berubah jadi Wicked Witch of West Elphaba, yang dimana The Wicked juga mempromosikan ya film dari Disney ini yang akan rilis. Sedangkan Billy menjadi Maleficent, lengkap dengan make up dan tanduknya itu. Agatha melihat kartu tarot di meja batu yang bertuliskan jalanmu kehabisan waktu. Segera Billy mengambil tarot itu dan menggunakannya meramal Agatha. Jam pasir pun tiba-tiba berbalik hitung mundur dan memulai ujian kali ini. Billy segera membaca kartu tarot Agatha, namun ia gagal dalam menafsirkan kartu tarot tersebut, dan ketika ia menaruh kartu, sebilah pedang jatuh dan mereka baru menyadari bahwa ini ternyata perangkap yang sangat mematikan dengan banyak pedang yang tergantung di bagian langit-langit tower yang akan jatuh setiap satu kartu tarot dibacakan dan akan terus turun untuk menggencet mereka gitu ya, seiring dengan habisnya waktu. Lagi-lagi kartu tarot yang dibacakan oleh Billy gagal. Sebilah pedang kembali jatuh. Intuisi, kemampuan, dan penafsiran si Billy ini gagal ya untuk membaca kartu tarot. Agatha mencoba gilirannya dengan sangat cepat. Agatha mengeluarkan kartu secara acak-acakan dan malah membuat banyak pedang jatuh dan salah satunya hampir melukai si Billy ini. Di sini Agatha berkata bahwa kartu tarot harus dikeluarkan semua sampai dapat kartu yang tepat. Namun ya itu sama aja misi bunuh diri ya, karena pedang akan terus berjatuhan dari langit-langit. Sihir yang menyadarkan Lilia dari lamunannya. Scene pun langsung berpindah ke Lilia Calderu dan Jennifer Kale, yang dimana mereka bersama masih selamat dari hisapan lumpur di episode yang lalu. Mereka berjalan kayak di bawah tanah gitu. Mereka menelusuri jalan di bawah yang berair dan Lilia terlihat lupa atau pikun bahwa Tin adalah Billy Maximoff, anak dari Scarlet Witch, dan Jennifer harus mengingatkan Lilia lagi. Baru aja si Lilia itu ngomong ke dia tentang identitas si Billy. Jennifer mulai curiga terkait Lilia yang sering lupa dan memiliki penyakit pikun gitulah. Jadi episode kali ini akan mirip seperti series Loki, di mana the flow of time, aliran waktu, realitas waktu, ilusi dan pikiran yang saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya akan membebani pikirannya si Lilia dan akan membuat penonton juga mind blowing ya. Akan banyak yang terungkap di sini. Lilia akan seperti Loki, memiliki kemampuan time slipping. Jadi kita akan melihat point of view dari Lilia Calderu dari berbagai masa. Well, terlihat di scene ini Lilia confused dan bingung. Bahkan ia melupakan apa yang terjadi 5 menit yang lalu. Lilia juga melupakan obrolannya dengan Jennifer terkait keadaannya secara tulus dari hati ke hati baru 5 menit yang lalu. Jennifer berkata kepada Lilia, sifat Lilia ini aneh seperti wispy dan cookie. Wispy dan cookie itu lemah dan aneh, strange gitu ya. Tiba-tiba scene pun langsung di-cut, terpotong langsung ke episode keempat, di mana Lilia langsung bertanya kepada Alice Wu Gulliver. Menurut Alice, Lilia itu gimana? Wispy atau cookie? Lemah atau aneh? Dan ternyata di episode keempat ini Lilia mendapat pesan ingatan dari masa depan di episode ketujuh. Menanggapi pertanyaan Jennifer, apakah dia wispy atau cookie? Secara tidak sadar, Lilia Calderu versi episode keempat menerima informasi tersebut dari masa depan dan langsung spontan nanya ke Alice. Padahal pertanyaan itu di masa sekarang kan belum terjadi. Itu pertanyaan Jennifer di masa depan, tepatnya di episode ketujuh ini guys. Jadi jangan bingung ya. Gila sih, kekuatan Lilia Calderu ini bisa langsung
langsung menerima pesan dari masa depan menembus ruang dan waktu. Kekuatan ingatan Lilia Calderu bagaikan 3 jalur ingatan yang sama-sama berjalan bersamaan di waktu yang bersamaan pula. Namun di 3 masa yang berbeda, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Bagi yang setia nonton Breakdown Loki season kedua dengan Jokastoy dulu, pasti udah nggak asing ya dengan permainan aliran waktu dan time slipping ini guys. Lilia juga di scene episode keempat ini berkata kepada Alice, don't, dan langsung ditunjukkan lagi kalimat episode ketiga, trying to save Agatha. Jadinya Alice jangan mencoba menyelamatkan Agatha. Yap, ini sesuai dengan teori kita ya di episode yang lalu, di mana Lilia hendak memperingatkan Alice terkait kematiannya di episode kelima, jangan menolong Agatha. Inilah yang dinamakan tumpang tindih ingatan dialami oleh Lilia Calderu dari masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Memory overlaid. Hal ini biasa terjadi bagi mereka yang memiliki kekuatan penglihatan masa depan. Lilia tersiksa akan kekuatannya sendiri. Kasihan Lilia Calderu ini ya. Ingatannya pun traveling ke masa lalu, di mana ia sedang dilatih oleh seorang guru pendeta wanita tua yang sama dengan jasad wanita tua yang kita lihat di penglihatan Lilia episode ketiga. Dari sudut pandang penonton, scene ini bagaikan kembali ke masa lalu Lilia. Namun dalam sudut pandang Lilia, kembali ke masa ini bagaikan hal yang nyata untuknya karena ingatannya seperti hidup di masa lalu tersebut. Jadi dia kayak berada di raga remajanya, namun pikirannya adalah pikiran masa depan. Lilia Calderu kembali ke masa remajanya, seorang wanita muda cantik bergaun kuning yang muncul dalam visionnya di episode 3 kemarin, sama dengan kartu tarotnya Queen of Cups, remaja wanita bergaun kuning. Pendeta wanita tua itu paham bahwa Lilia versi muda ini pikirannya berasal dari versi Lilia tua masa depan. Makanya di scene ini Lilia remaja berubah menjadi Lilia versi tua. Raga boleh muda namun pikiran jauh di masa depan. Lilia berkata ia berasal dari berabad-abad yang lalu. Jadi jangan bingung ya guys, bagi penyihir divination seperti Lilia, traveling waktu menggunakan pikiran ke masa lalu masa depan udah biasa. Namun bedanya Lilia nggak bisa mengontrolnya. Si sang guru pendeta wanita tua itu berbahasa Sicilian, bahasa kuno Italia bangsa Roma juga. Karena emang sesuai di komik, Lilia Calderu ini dijuluki Queen of Gypsy atau ratu orang-orang Roma dan juga tinggal di Transylvania. Lilia saat itu sedang belajar tea leaves reading atau membaca ramalan daun teh yang merupakan pelajaran yang dibencinya. Lilia disuruh untuk membaca daun teh itu yang ternyata mengarah ke takdir dan juga cerita di masa depan The Witch's Road. Seketika pikiran Lilia kembali ke masa sekarang bersama Jennifer Kale. Jen memperingatkan Lilia tentang Salem 7, membuat Lilia marah karena seolah-olah ia diperlakukan bagaikan nenek-nenek tua pikun yang kolot. Ternyata Lilia berkata kepada Jen bahwa kekuatan pikirannya ini adalah kelemahan dirinya yang sulit untuk dikendalikan, membuat gap celah jalan di pikirannya karena pikiran dia suka lompat-lompat gitu. Ia merasa kehidupannya tidak utuh, tidak berurutan, dan membuatnya bingung. Ia karena kekuatan pikirannya itu ya. Lilia juga berkata aliran waktu itu bagaikan ilusi. Wah, si Lilia ini belum aja ya ketemu sama He Who Remain dan juga Loki nih guys. Lilia berkata keadaannya makin buruk, kemungkinan perjalanannya akan berakhir. Seketika pikiran Lilia kembali lompat ke scene di mana ujian sudah dimulai. Ada Agatha, Billy, Jennifer, dan di mana di sini Agatha berusaha menyelamatkan Lilia dari pedang yang hendak menimpanya. Lilia langsung marah kepada Billy. Billy berkata bahwa dirinya tidak bisa mengendalikan kekuatannya, makanya ia tidak bisa menyelamatkan Alice. Lilia akhirnya mengingatkan Billy tentang acara bar mitzvahnya. Yap, karena sigilnya sudah dihancurkan oleh Billy, maka Lilia kembali mengingat Billy dan acara bar mitzvah tersebut serta apa yang ia lakukan memberikan sigil. Jen langsung menenangkan Lilia. Lilia langsung tenang dan tersadar pakaiannya adalah pakaian karakter sihir Galinda yang paling ia benci sekali. Dan Jennifer memakai karakter penyihir Evil Witch Snow White. Billy bertanya kepada Lilia Calderu apakah benar bahwa Lilia yang menampatkan mantra sigil kepadanya. Lilia membenarkan hal tersebut, berkata bahwa ia melihat masa depan Billy dan akan jadi apa Billy ini di masa yang akan datang. Ia ingin menyelamatkan Billy sedikit untuk menikmati hidupnya. Terlihat Lilia sangat baik ya. Namun dia nggak sadar nih si Lilia ya, bahwa karena sigil itulah Scarlet Witch nggak bisa mendeteksi Billy Maximoff anaknya dan malah terkorupsi Darkhold menyebabkan Multiverse of Madness. Jadi
Jadi secara nggak langsung Lilia Calderu ini yang menyebabkan Multiverse of Madness nih, ngebuat si Scarlet Witch nggak bisa mendeteksi anaknya sendiri. Lilia bingung kenapa ramalan tarotnya salah. Waktu pun kian habis. Banyak pedang jatuh hendak melukai mereka. Seketika pikiran Lilia kembali traveling ke episode kelima ketika mereka diserang arwah Evanora Harkness, dan ke episode kedua ketika Lilia berteriak histeris di depan Agatha dan Billy. Lilia berteriak kepada dirinya sendiri, berhenti, berhenti, berhenti. Pikiran Lilia kembali ke masa lalu di depan guru pendeta wanita tua itu. Mereka kembali berbincang. Sang guru bertanya, apakah Lilia punya coven? Apakah bisa ilmu sihir? Atau punya bakat alam? Setelah mengetahui bahwa yang ia hadapi sekarang adalah Lilia dari masa depan. Dan jawabannya semuanya tidak. Perkumpulan atau coven itu penting bagi para penyihir, kata si sang guru itu ya kepada Lilia. Namun Lilia berkata bahwa perkumpulan pertamanya bernasib buruk. Nah, nasib buruk ini merujuk ke scene episode keempat, di mana Lilia melihat lukisan para penyihir yang disiksa, dibakar, digantung, dan suara-suara teriakan para penyihir yang selalu menghantuinya, yaitu covennya Lilia, teman-temannya dahulu. Sang guru mengingatkan kembali Lilia bahwa tugasnya adalah untuk membaca, melihat pikiran, bukan mengendalikannya. Scene pun tiba-tiba di-cut terpotong lagi, kembali ke masa Lilia dan Jennifer masih di The Witch's Road. Lilia pun menemukan buku mantra Billy di sini dan menyimpannya. Berkata, kadang ia mengabaikan ingatan dan pikiran-pikiran itu hanya untuk membuat ia tenang gitu, karena semuanya hanya mengarah ke kematian. Jennifer dan Lilia pun sampai di ujung terowongan yang mengarah ke rak buku. Mereka pun bertemu dengan Agatha dan Billy tepat saat Billy berkata ia membutuhkan Lilia, seperti yang aku ceritakan di awal scene tadi. Jadi ini aliran waktu dan juga pertemuannya pas gitu ya teman-teman. Lilia datang dan berkata, tenang, semua akan baik-baik saja. Ia datang karena sudah tahu beberapa probabilitas yang akan terjadi di masa depan dan bisa mengatasinya. Lilia berkata tugasnya hanya melihat. Segera Lilia mengambil kartu tarot dan Billy sebagai kliennya atau sang The Traveler. Pertanyaan harus mengenai perjalanan Billy di dunia. Billy bertanya apakah dirinya William atau Billy. Pedang yang hendak menusuk mereka pun dari atas terhenti. Lilia langsung menjawab pertanyaan itu dengan kartu tarot. Namun pedang pun jatuh lagi, ternyata masih salah guys. Lilia pun bingung, kok salah terus nih, kenapa? Pedang yang jatuh ini mirip dengan desain pedang Bifrostnya si Heimdall ya guys. Ini kayak Easter egg Asgard gitulah ya, God of Thunder Thor. Lilia mengambil kartu lagi dan salah lagi. Sebilah pedang pun jatuh lagi, hampir mengenainya. Pikirannya pun terkat, kembali traveling ke beberapa event di episode-episode sebelumnya. Ketika ia meracau, Lilia kembali bertemu dengan sang guru pendeta wanita tua itu yang ternyata terungkap di akhir ini adalah neneknya si Lilia. Jadi ini neneknya dia guys dari tadi ya. Lilia berkata kekuatannya nggak masuk akal dan nggak guna. Ia tahu apa yang akan datang dan apa yang akan terjadi, kehancuran keluarga dan covennya, pembunuh teman-temannya akibat virus flu demam. Namun semuanya tetap terjadi dan ia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada gunanya. Namun nenek Lilia menegaskan lagi bahwa apa yang diinginkan Lilia Calderu dalam menempuh perjalanan The Witch's Road adalah itu yang paling penting. Bukan kekuatan, bukan juga hal yang lain, namun tujuan akhir Lilia inilah yang menggunakan sisa waktunya menuju kematiannya yang harus ia manfaatkan sebaik mungkin. Selalu diingatkan oleh neneknya. Scene pun langsung jumping dan cut lagi, berpindah ke kepikiran kesadaran Lilia di awal sesaat setelah ia dan Jennifer terhisap lumpur dan terbaring di tanah, di mana Lilia melihat masa depan dan memberitahukan semuanya kepada Jennifer. Jadi scene-nya itu persis banget kayak series Loki season 2, di mana time sleeping terjadi secara spontan. Setiap scene-nya itu di-cut dan jumping, menceritakan alur maju mundur masa lalu masa depan. Jadi seru banget sih episode ke-7 kali ini guys, favorit aku. Mereka pun dihadapi dengan dua pilihan jalan keluar, atau melanjutkan ujian trial dan membantu Agatha dan Billy. Tiba-tiba Salem Seven datang berjalan hendak menyerang Agatha. Mereka langsung bersembunyi. Lilia berkata bahwa ia harus membantu Billy dan Agatha di ujian berikutnya, dan ia membunuhkan Jennifer Cale karena mereka adalah saudara persedukunan. Mereka harus segera menyelesaikan ujian ini ya, kalau tidak mereka akan mati terhimpit langit-langit tower yang sudah penuh dengan pedang-pedang yang tajam terus menggencet mereka. Lilia berkata, "My path went out of time," merujuk ke perjalanan kehidupan Lilia yang semakin kehabisan waktu. Lilia lah sang The Queen of Cups. Kartu tarotnya itu si murah hati, penuh empati dan terpercaya. Segera kekuatan pikiran Lilia mengambil kartu berikutnya, Three
pentacles atau 3 simbol pentacle yang dia ucapkan di episode kedua series ini. Di episode kedua, Lilia memegang kertas berlambangkan 3 lingkaran bintang. Kartu tarot 3 pentacles ini melambangkan perkumpulan coven penyihirnya bersama Agatha, Jennifer, Billy, Alice Wu Gulliver, Rio Vidal, dan Sharon Davis. Segera Lilia menaruh kartu itu. Simbol pentacles ini juga simbol kekuatan sihirnya si Billy, jadi melambangkan bintang di dalam lingkaran terlihat di scene ini. Lilia mengambil kartu ketiga, The Knight of Wands, pada saat di episode kelima, merujuk kepada Alice Wu Gulliver yang berkorban dengan gagah berani melindungi teman-temannya. Knight of Wands penuh semangat bertarung dengan gagah berani. Kartu keempat berikutnya, High Priestess, pendeta agung, pendeta tinggi, merujuk ke Jennifer Kale. Kekuatan spiritual Jennifer sangat besar. Kartu berikutnya lagi melambangkan The Three of Swords, 3 pedang, menggambarkan Agatha Harkness, patah hati, kesedihan, dan duka. Kartu berikutnya ialah kartu Billy Maximoff atau William Kaplan, Tower Reverse, berarti transformasi ajaib, kehancuran, dan juga masa depan. And finally, kartu terakhir yang diambil Lilia merujuk ke Rio Vidal. Terungkap ia adalah That All Roads Leads to Me, di mana semua jalan menuntun kepada kematian, berakhir kepada Death. Lilia ternyata sudah pernah melihat wujud asli Rio Vidal, sang Lady Death kematian. Terlihat karakter Aubrey Plaza Death ini memiliki tanduk dan bertudung gitu ya, memegang sebilah belati guys. Death di sini sama dengan Seven Cosmic Entity atau Seven Cosmos, yang dimana memang di Hall of Eternity beberapa entitas kosmik ini, makhluk kosmik maha hebat, sudah terlihat di MCU seperti Eternity, Celestials, The Watcher, Living Tribunal, Eon, Infinity, dan juga Lady Death ini sudah muncul di MCU ya. Wah gila, keren banget sih kalau memang bener ya. Nah, Death-nya si Aubrey Plaza ini kemungkinan adalah Lady Death Cosmic Entity. Segera Agatha meletakkan kartu terakhir tersebut, dan langit-langit yang ada pedang pun kembali ke asalnya. Hampir ya mereka tertusuk. Mereka pun akhirnya selamat dan berhasil menyelesaikan misi. Ujian trial kali ini, Lilia mengungkapkan identitas asli Rio adalah Death, the original Green Witch. Agatha pun sudah tahu identitas si Rio ini. Pintu exit pun terbuka, dan bisa kalian lihat di sini bahwa akarnya kayak itu berwarna hijau, menandakan ujian berikutnya ialah untuk Rio Vidal, sang Death. Lilia menyuruh mereka semua untuk kabur pergi dari sana menuju pintu keluar, karena Salem Seven menemukan mereka. Lilia memperingati Agatha jika Rio menyebutnya pengecut segera tiarap. Ini kayak warning gitu ya ke Agatha, nanti mungkin akan terjadi pertarungan dengan Rio Vidal. Lilia juga memberikan buku mantra Billy yang ia temukan, membuat Billy pun senang. Jennifer ingin pergi bersama Lilia, namun Lilia hadir untuk mengorbankan dirinya, segera menutup pintu jalan keluar tersebut. Terlihat di sini para Salem Seven, The Rat si tikus, The Snake Reptilia, The Fox si rubah, The Crow si burung gagak, dan terlihat mereka bertransformasi menjadi penyihir Salem Seven. Dan juga pemimpin mereka di sini Vertigo. Lilia hanya melihat mereka dan memperingatkan bahwa mereka tidak ada yang tahu mengenai The Witch's Road. Dirinya berhasil menyelesaikan ujian. Kekuatannya kembali. Segera Lilia membalik kartu Reverse Tower. Dengan kekuatan sihir yang berwarna kuning itu, Lilia merubah tower menjadi upside down. Terbalik beneran ya guys. Bener-bener deh, yang tadinya di bawah ke atas, atas ke bawah. Segera Salem Seven dan Vertigo terkejut bahwa tower terbalik. Mereka pun berjatuhan. Mengingat bahwa bagian langit-langit tower masih ada pedang, mereka pun tertusuk, mati Salem Seven ini. Kalau aku lihat ada 5 yang mati tertusuk, kemungkinan 2 selamat, termasuk si Vertigo pemimpinnya. Cuma aneh ya, mereka kan bisa berubah jadi hewan. Ada yang bisa jadi gagak, ada yang bisa jadi burung hantu, dan serangga kikada. Tapi kok masih bisa nggak selamat ya? Kan mereka masih bisa terbang gitu loh. Jujur, aku benci banget scene ini. Belum apa-apa dah mati aja nih ya para penyihir Salem. Bener-bener nggak ada perlawanan anjir, bahkan sama si Agatha yang jadi buruan mereka. Kocak banget ya. Keterlaluan hemat dana banget nih series Agatha All Along. Kayak useless banget sumpah deh. Mending gak usah ditunjukin aja nih Salem Seven. Lilia sempat bertahan dengan berpegangan, namun ia menjatuhkan diri dan akhirnya mati ya. Di sini ia mati dengan tersenyum. Oke, episode ke-8 ini berjudul Follow Me My Friend to Glory at the End, menampilkan Alice Wu Gulliver yang terbangun di tempat rumah yang sama pada ujian Agatha di episode ke-5. Alice pun bertemu Rio Vidal as Death
yang hendak mengantarkannya ke perjalanan berikutnya, Afterlife. Alice terlihat menangis dan menolak karena ia harusnya memiliki kehidupan yang jauh lebih baik setelah terlepas dari kutukan. Namun apa daya, waktunya di dunia sudah selesai. Sebagai penyihir pelindung Protection Witch, ia mati melindungi orang lain. Dead di sini lengkap dengan tanduk mahkotanya dan kostum Deadnya itu guys. Keren banget sih. Sedih ya melihat nasib dan takdir si Alice di sini. Ia kayak belum ikhlas gitu akan kematiannya. Dead segera mengantar arwah Alice menuju Afterlife atau alam baka melewati kabut yang hijau. Makanya di episode kelima kemarin, Rio Vidal ini sendiri yang gak kelihatan di scene ketika Billy jadi Wiccan dan menyerang Agatha, Lilia, dan Jennifer ya guys, karena Rio sedang mengantar arwah si Alice itu. Jennifer berteriak memanggil Lilia dari pintu tempat mereka keluar, namun terkunci karena Lilia Caldero mengorbankan dirinya untuk membunuh Salem Seven. Di sini sekeliling berwarna hijau ya guys, baik dari cahaya, akar-akarnya juga energi dari The Witch's Road. Agatha berlari dan bertemu dengan Rio Vidal yang memakai mahkota Deadnya itu dan mengeluarkan sihir Earth-nya. Rio di sini kostumnya udah balik lagi memakai kostum Green Witch. Rio dan Agatha berkonfrontasi terkait semua yang terjadi selama di The Witch's Road. Para penyihir yang mati, kepedulian Agatha kepada Billy, dan Rio yang berkata kehadiran Billy Maximoff itu adalah abomination atau kekejian. Hadirnya Billy mengganggu keseimbangan sakral atau sacred balance. Wow, layaknya The Sacred Timeline seperti yang diucapkan oleh He Who Remains ya teman-teman, sebelum terciptanya multiverse. Yap, karena Rio ini adalah Dead dan harusnya ia mengambil arwah William Kaplan, namun terjadi anomali karena jasad dan jiwa William Kaplan bersatu dengan jiwa buatan Wanda, Billy Maximoff, yang harusnya tidak pernah ada, mengganggu keseimbangan dunia setelah kematian. Inilah yang membuat Rio Vidal Dead membenci Billy Maximoff. Rio berkata bahwa Agatha menaruh perasaan mendalam ke Billy Maximoff dan perlakuan spesial Rio Vidal itu hanya untuk Agatha dan hanya didapatkan oleh Agatha. Special treatment. Nanti di episode ke-9 terjawab ya special treatment yang dimaksud oleh si Dead ini apa kepada si Agatha. Rio juga berkata kenapa Agatha membiarkan rumor tentang anaknya Nikki atau Nicholas Scratch itu tersebar luas. Kayak dia mengorbankan anaknya, dia jahat gitu ya, menukarkan dengan Darkhold. Yap, alasannya adalah karena kenyataannya jauh lebih menyakitkan si anak Agatha ini ya, Nicholas Scratch, takdirnya. Di episode 9 nanti kita bahas ya guys. Jennifer dan Billy pun berkabung karena pengorbanan Lilia Caldero, dan mereka akhirnya mengetahui kebenaran mengenai identitas asli Rio Vidal sebagai makhluk Dead. Billy langsung shock ya, ternyata ex-girlfriend atau mantannya si Agatha ini adalah Dead. Kok bisa gitu? Jen berkata Green Witch atau penyihir hijau, si Dead itu adalah yang paling kuat. Green Witch hanyalah nama lainnya. Sihir hijau adalah siklus dari semua makhluk hidup dan kehidupan, pertumbuhan, pembusukan, terus tanpa henti siklus tersebut berputar. Nah, Rio Vidal ini tidak bisa membiarkan hal ini ya, dan harus membawa Billy hidup-hidup. Tidak boleh mati, karena kalau dibunuh Billy akan reinkarnasi lagi menuju tubuh orang lain, dan Rio akan kehilangan jejak Billy. Jadi udah terungkap ya bagaimana situasi jiwanya Billy Maximoff ini. Jadi dia kalau mati akan reinkarnasi terus guys. Wah, berarti nggak mati-mati ya. Gila ya, kekuatan Scarlet Witch ini bisa membuat jiwa anak-anaknya Billy dan Tommy itu yang terus reinkarnasi tanpa bisa dibunuh. Agatha pun berkata ia akan membantu Rio dengan menyerahkan Billy di akhir perjalanan The Witch's Road, dengan ganti bahwa Rio harus melepaskan Agatha. Walau sekalipun Agatha akan mati, Agatha ingin Rio berhenti membuat hidupnya seperti di neraka. Dan ketika waktu kematiannya tiba, yang masih lama lagi itu, dia tidak ingin melihat wajah si Rio. Rio pun seperti tertegun dan shock, kemudian menyetujui. Rio pergi dan merobek dimensi The Witch's Road seperti merobek wallpaper dan hilang masuk ke dalamnya. Ini menunjukkan bahwa sedari awal Rio Vidal ini emang cuma berpura-pura aja. Dia punya kontrol akan dimensi ruang dan waktu sebagai entitas Dead yang tidak terikat aliran waktu, the flow of time. Billy bertanya bagaimana Agatha bisa bertemu Dead. Mungkin terkait mayat-mayat yang ditinggalkan Agatha akibat apa yang dilakukan Agatha di masa lalu, kebalas si Jen. Billy, Jennifer, dan Agatha akhirnya melanjutkan perjalanan. Terlihat Jennifer masih sedih mengingat Lilia ketika disinggung oleh Agatha yang masih saja bermain-main dengan ucapan-ucapannya. Agatha mengejek nama akhir Jennifer yaitu kale, yang memang nama sayuran kale sejenis celery keriting gitu guys. Agatha pun tersandung jatuh. Ternyata mereka kembali ke titik awal perjalanan The Witch's Road. Agatha melihat sepatu-sepatu yang mereka lepaskan di awal episode yang membuatnya jatuh. The Witch's Road adalah lingkaran perjalanan Agatha. Ternyata The Witch's Road adalah lingkaran perjalanan. Agatha berteriak dan kesal, dan amarahnya memuncak karena kemungkinan mereka harus mengulang lagi ujian tersebut. Jennifer menolak untuk kembali melakukan ujian di The Witch's Road. Billy segera
Segera berkata, persetan Witches Road. Sepatu ini mereka lepas untuk menghormati Witches Road, namun sekarang tidak lagi. Billy segera memakai sepatunya itu dan tertiba dimensi pun segera berubah. Di ruangan pendingin penyimpanan mayat atau Morty Cold Room, terlihat Billy keluar dari lemari pendingin dan kantong mayat. Berikut pun Agatha serta Jennifer Kale. Scene kamar jenazah ini menggambarkan penampakan dari Wanda Maximoff Scarlet Witch di awal episode dalam Hex Agatha, di mana terbaring mayat Scarlet Witch ya. Jadi ini manifestasinya. Di bagian atas ruangan mayat ini ada lampu yang berbentuk lingkaran jam, di mana setiap lampu padam, maka waktu akan semakin sedikit. Mereka dikejar waktu untuk menyelesaikan trial ini. Mereka menemukan barang-barang mereka di dalam kantong jenazah. Agatha mengenakan brosnya kembali. Billy melihat buku mantranya yang sudah tercoret hitam semuanya di setiap halaman. Seperti ada kekuatan yang menolak Billy menggunakan buku mantra itu. Jennifer pun berkata ia tidak bisa menyelamatkan Lilia, dan ia juga tidak berusaha untuk menyelamatkan Alice. Kesempatan ini ia gunakan untuk menyelamatkan dan membuat hidup Billy dan juga Agatha. Billy menyemangati Jennifer bahwa tanpa sihir pun Jennifer berhasil menyelamatkan hidup Billy, Agatha, dan penyihir lain. Agatha terlihat salah tingkah ketika mendengar Dr. Boston, seorang dokter di Boston lah yang mengikat sihir Jennifer. Dan akhirnya di sini Agatha mengakui bahwa selama ini Agatha lah yang mengikat sihir Jennifer akibat orderan dari si Dr. Boston itu pada tahun 1920 saat terjadi Great Depression. Jadi Agatha ini melakukan bisnis perdukunan demi uang ya guys, dan ia tidak tahu bahwa korbannya adalah Jennifer. Ia menerima uang dari si dokter itu untuk membungkam Jennifer Kale. Jennifer berteriak gitu ya selama 100 tahun sihirnya hilang, dan ternyata Agatha lah pelakunya. Agatha nggak punya pilihan, ia harus melakukannya atau ia dibunuh atau dibakar. Kalau berdasarkan timeline MCU, jika Agatha Harkness mengikat kekuatan sihir Jennifer Kale pada tahun 1920, maka ini sejalan dengan timeline dari cerita Captain America First Avengers ketika Bucky Barnes dan Steve Rogers pertama kali gabung menjadi tentara tahun 1920 dan menjadi bagian dalam Perang Dunia. Wow, sama ya teman-teman. Jen langsung mengambil rambut Agatha Harkness dan membuat ritual pelepasan ikatan sihir yang Agatha rapalkan dan menyandra kekuatan sihir Jennifer Kale. Akhirnya Jennifer mendapatkan kekuatannya lagi ya. Wah gila, ini keren banget sih. Sihir energinya berwarna pink gitu ya guys, seperti ramuan penyelamatnya, The Potions Witch. Jennifer langsung berteriak dan menangis. Ia merasakan kembali energi kehidupan sihirnya masuk ke dalam tubuhnya. Benar-benar plot twist banget ya. Di sini takdirnya Jennifer Kale di akhir The Witches Road, ia akhirnya mendapatkan kekuatannya. Tiba-tiba Jennifer Kale menghilang. Yap, Jennifer selamat telah mendapatkan kekuatannya kembali, sehingga perjalanan Jennifer di The Witches Road pun berakhir. Agatha berkata tersisa Billy dan dirinya. Di sini mereka memiliki masing-masing keinginan. Agatha menginginkan kekuatannya kembali, sedangkan Billy ingin menemukan saudaranya. Agatha menyuruh Billy untuk duduk dan menemukan saudaranya itu. Agatha malah membantu Billy untuk fokus ya terhadap keinginan terbesar Billy menemukan Tommy. Karena Tommy itu sebenarnya belum ada di luar sana, bahkan belum ada di tubuh orang lain. Rio sebagai Dad takut akan kekuatan Billy yang bisa memberikan kehidupan kepada Tommy, saudaranya itu. Bahkan Billy tidak tahu apakah ia bisa membawa kembali saudaranya hidup. Agatha pun menuntun Billy untuk menutup mata. Sebagai mentor, di sini Agatha malah membantu Billy untuk mengingat kembali momen-momen terakhir bersama saudaranya. Billy berkata ia tidak ingat, namun Agatha terus meyakinkan bahwa pikirannya itu pasti masih ada di sana. Billy mulai mendengar suara Vision dan Wanda ketika mereka mengucapkan selamat tinggal di akhir series WandaVision, di mana Wanda berkata terima kasih telah memilihnya menjadi ibu dari Tommy dan Billy. Billy diarahkan oleh Agatha untuk terus mengingat, menutup mata, mendengarkan momen terakhir bagaimana Hex Wanda mulai memudar di Westview. Ternyata di sini Agatha malah membantu Billy ya untuk menemukan saudaranya. Dari 120 jasad orang yang meninggal setiap menitnya di seluruh dunia, Billy harus menemukan satu wadah untuk si Tommy itu. Agatha berteriak, temukan tempat untuk Tommy. Arwah Tommy yang melayang dan tidak tahu mau kemana, dibimbing oleh Billy Maximoff ini ya. Gila sih, ini scene-nya benar-benar keren guys. Selama ini arwah Tommy itu seperti melayang tidak tahu mau kemana ya. Untung ada Billy yang menjadi pembimbingnya karena kekuatan sihirnya itu. Ingatan Billy traveling menuju berbagai ruang dimensi di alam nyata untuk mencari tubuh yang cocok untuk si Tommy Maximoff itu guys. Agatha memegang kepala Billy untuk fokus dan terus mencari saudaranya itu dan tubuh yang baru. Kalau kalian perhatikan ada scene kayak secepat kilat gitu ya, seperti blank berwarna hitam dan ada kilasan energi merah seperti mahkota Scarlet Witch. Nah ini kayak manifestasi arwahnya Tommy yang berhasil dituntun oleh Billy dan ditemukan lokasinya agar tidak gentayangan lagi ya teman-teman. Karena kan di awal Agatha itu meminta untuk Billy mengeluarkan semua memori, ingatan dan juga si Tommy Maximoff itu dari pikirannya Billy agar ia bisa mengingat kembali dan mencari lokasi
di mana sebenarnya arwah Tommy. Kilasan pecahan memori, pikiran terlihat bahwa Billy seperti melihat anak laki-laki yang dibully dan tenggelam. Inilah saatnya reinkarnasi dari arwah Tommy dan tubuh yang cocok untuk Tommy, di mana Tommy akan merasuki tubuh anak malang yang dibully itu. Keluarganya, teman-temannya, orang-orang sekitarnya yang tidak ada yang mencintainya. Dia tak punya siapa-siapa. Terlihat mayat anak itu tenggelam. Billy bertanya apakah ia yang membuat anak ini mati agar saudaranya bisa hidup. Segera tiba-tiba energi besar datang dan menghantam Billy, membuatnya menghilang dari The Witch's Road itu ya, menyisakan Agatha sendiri. Jadi perlu kalian tahu ya, ketika Hex Wanda itu ditutup, maka soul atau jiwa dari Billy Maximoff dan Tommy Maximoff itu pergi traveling gitu ya teman-teman, mencari wadah atau mencari jasad yang dimana dia itu sedang dalam sekarat atau sedang mati gitu. Lagi-lagi time atau waktu itu sangat berperan penting akan kehidupan makhluk hidup. Agatha membuka brosnya dan mengambil kembali rambut anaknya Nicholas, dan ia mengeluarkan sehelai bunga dandelion berwarna putih. Segera menggunakan air matanya, ia menanam sehelai bunga dandelion tersebut. Tepat sebelum waktu trial berakhir, sehelai bunga tersebut tumbuh menjadi bunga segar dandelion berwarna kuning dan berubah menjadi bunga dandelion berwarna putih. Dandelion itu sendiri menggambarkan dan mengartikan cinta sejati, cinta yang murni, menunjukkan betapa sangat sayangnya Agatha Harkness dengan anaknya Nicholas Scratch. Agatha pun lulus dalam ujian terakhir ini. Seketika tempat ruangan itu runtuh dengan tanah dan bebatuan. Agatha langsung keluar menyelamatkan diri, di mana The Witch's Road sudah berubah menjadi rumah Agatha di Westview, rumah Ralph Bohner, dan sekelilingnya menjadi hijau. Ternyata di sana sudah menunggu Dad di atas rumahnya, tertawa terbahak-bahak dan cekikikan dengan langit hijau dan awan yang memutar. Wow, Agatha berusaha mengeluarkan kekuatan sihirnya namun gagal. Ia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Dad pun tertawa karena Agatha melepaskan Billy Maximoff dan berkata bahwa Agatha harus ikut dengannya ke kematian sebagai ganti pengkhianatannya. Agatha menolak dan berteriak. Agatha sepertinya tetap teguh walaupun ia tahu konsekuensinya dengan melepaskan Billy Maximoff. Dad menyerang Agatha dengan menyayatnya menggunakan pecahan-pecahan kaca. Ternyata apa yang terjadi di realm The Witch's Road ini juga termanifestasikan di dunia nyata. John Collin atau Herb yang malam itu sedang berada di luar rumah melihat awan hijau di atas rumah Agatha dan terkejut. Ia juga mendengar suara cekikikan si Dad itu ya. Norm dan Phil Jones juga melihat anomali ini dan berkata, apakah akan terjadi lagi ya? Kayaknya warga Westview ini udah hatam banget ya guys terkait hal-hal yang mengerikan terjadi di Westview. Agatha pun melihat bulan yang sedang di fase api dan mulai merapal mantra proteksi untuk melindunginya dari Dad. Namun gagal. Dad tambah menjadi-jadi. Ia melemparkan besi cuci piring ke Agatha dan berteriak pengejut. Agatha langsung mengingat perkataan Lilia ketika Rio berteriak pengejut langsung tiarap. Agatha pun selamat dari serangan Dad itu karena peringatannya si Lilia ya. Baik banget si Lilia Caldero ini. Menggunakan sihir alamnya, Dad mengendalikan tanaman dan menyayat kaki Agatha. Agatha berteriak kesakitan. Ia menggunakan air untuk merapal mantra penyembuhan seperti yang dilakukan oleh Jennifer Kale menyelamatkan Billy. Namun Rio segera mengikat leher Agatha, mengikat tangannya, dan menyeret ke tiang besi untuk dibunuh. Rio terbang mendekat membawa belatinya dan akan membunuh Agatha. Namun Wiccan Billy Maximoff datang dan melempar Dad. Di sini Wiccan terbang dengan kekuatan sihir birunya itu. Ini udah kostumnya komik akurat banget ya guys. Benar-benar sama mahkota birunya dan selendang merahnya itu serta kostum hitam dengan sedikit corak bintang-bintang putih. Billy segera membantu Agatha memberikannya sedikit kekuatannya. Billy berkata jangan diambil semuanya. Agatha pun segera menyerap kekuatan Billy sedikit demi sedikit. Ia bisa mendapatkan kekuatannya kembali, walaupun gak full ya. Luka-lukanya pun sembuh. Kostum ikonik Agatha di WandaVision akhirnya dapat kita lihat kembali ya guys. Agatha berhenti menghisap kekuatan Billy di sini. Perhatikan wajah si Billy yang menua seperti ketika Agatha menyerap kekuatan Wanda, namun wajahnya kembali normal sih. Melihat hal itu, Dad datang dan menghempaskan Billy. Terjadi pertarungan Dad dan Agatha di sini. Scene-nya banyak yang di-cut dan nggak ditunjukkan ya guys. Billy terkena pecahan kaca akibat jatuh terhempas kekuatan Dad. Agatha menyerang Dad dengan sihirnya, namun gagal. Ia malah terkena kembali serangan Dad hingga terluka. Billy kembali bangkit dan menolong Agatha dan menyerang Dad lagi. Namun Agatha terluka dan berdarah di sini. Kekuatannya tidak hebat seperti dulu ya, karena ini bukan kekuatan fullnya, kayak dikit banget gitu. Ia benar-benar berada di titik lemah dalam kehidupan penyihirnya. Namun Agatha berkata kepada Billy bahwa dialah yang akan berkorban, bukan Billy.
Billy adalah anak yang baik, bukan orang jahat. Billy menawarkan dirinya sebagai ganti agar Agatha selamat. Namun terlihat Dad masih kurang puas. Agatha kembali memainkan perannya seolah-olah memberikan sukarela Billy kepada Dad. Segera Billy berbicara dengan Agatha lewat telepatiknya dan menyinggung soal cara kematian Nicky atau Nicholas Scratch. Apakah benar dengan cara seperti ini? Dikorbankan seperti Agatha yang memberikan sukarela anaknya itu kepada Dad. Yap, kita tahu ya bahwa itu hanya rumor dan bukan kejadian aslinya ya guys. Agatha itu baik kok sama Nicholas Scratch. Agatha pun langsung membalikkan keadaan, mengorbankan dirinya demi keselamatan Billy dan mematahkan rumor tentang kekejaman dirinya terkait pengorbanan yang ia lakukan untuk anaknya hanya untuk Darkhold. Jadi itu mematahkan semua gosip itu. Agatha langsung mencium Dad dengan the deadly kiss. Ini bukan ciuman biasa, karena kalau ciuman biasa Agatha akan selamat ya. Tapi ini adalah ciuman yang dimana Agatha berusaha mengambil kekuatan si Dad ini. Seperti di episode 1, Agatha berkata kalau ia berusaha mengambil kekuatan Dad, Rio Vidal, maka ia akan mati. Agatha tahu konsekuensinya, namun ia tetap hendak menyerap kekuatan Dad karena memang tujuan dia yang memang mau mati bunuh diri. Racun Dad masuk ke dalam badan Agatha dan langsung membuatnya mati. Terlihat energi hitam menyelimuti badan Dad dan Agatha. Segera Agatha pun akhirnya mati dan terkulai lemas di tanah. Kulit wajahnya menjadi tua dan kering seperti apa yang ia lakukan dengan penyihir lain ketika menyerap kekuatannya. Badan Agatha langsung ditelan tanah dan bumi. Bunga-bunga, lumut, jamur memenuhi kuburannya dengan nuansa bunga ungu seperti sihirnya. Alunan musiknya sangat menyayat hati sekali, menggambarkan scene tragis dan momen sedih di sini. Dad berdiri di depan makam Agatha bersama Billy. Billy kemudian mengambil kalung Agatha dan menyimpannya. Tatapannya kosong dan ia terluka banyak ya si Billy. Dad pun berkata kepada Billy untuk segera pergi. Billy pun keluar dari rumah Agatha yang penuh dengan luka. Seketika warga Westview melihat gitu ya. Ia langsung memakai tudung kepalanya sama seperti Wanda di WandaVision, like mom, like son. Billy dilihat oleh penduduk Westview karena kostumnya dan lukanya yang ia miliki. Segera ia mengendari mobilnya kembali ke Eastview. Billy akhirnya bertemu ibunya Rebecca dan ayahnya Jeff. Mereka masih memanggilnya William ya guys. Ternyata Billy menghilang hanya selama 24 jam. Jadi kejadian selama satu season ini hanya 1 hari saja. Billy terlihat selesai mandi dan berpakaian di dalam kamarnya yang penuh poster, kartun, film fantasi, figur. Ia mulai sedikit demi sedikit sadar bahwa semua yang ada di dalam kamarnya adalah manifestasi dari The Witch's Road itu sendiri. Yap, sama seperti beberapa teori yang sudah berkeliaran di akhir episode kemarin bahwa sebenarnya The Witch's Road ini adalah fake atau palsu. Agatha nggak tahu bentukan The Witch's Road, semua hanyalah bualan saja. Poster konser Lorna Wu, Ballad of the Witch's Road, manifestasi Billy, mainan Wicked Witch, Wizard of Oz, juga mainan Billy, bentuk dari pohon-pohon The Witch's Road sesuai dengan market dan juga mainan-mainannya si Billy, gantungan daun-daun berwarna-warni sama seperti daun-daun di jalan The Witch's Road, lukisan rumah di kala senja di pinggir pantai sama seperti ujian Jennifer di episode 3, papan game board Ouija milik Billy sama dengan di episode 5, serta patung sepatu-sepatu penyihir juga sama dengan sepatu para penyihir itu di The Witch's Road. Dan masih banyak perintilan lainnya di kamar Billy itu yang menggambarkan apa yang terjadi selama dari The Witch's Road ini. Agatha pernah memperingatkan Billy, The Witch's Road itu doesn't exist atau tidak ada. Billy juga berkata bahwa The Witch's Road sama seperti apa yang ia imajinasikan. Jadi manifestasi dari ketiadaan ini menjadi ada adalah kekuatan manipulasi realitas yang Billy dapatkan sebagai sihir kekuatannya. Tanpa disadari, Billy membangkitkan kekuatan Wrath Manipulation, Reality Manipulation. Billy akhirnya tersadar bahwa selama ini ialah sang biang keroknya, dialah yang menciptakan The Witch's Road, dialah yang membuka gerbang Witch's Road. Billy terkejut mendengar ketawa Agatha, sembari menyadari bahwa semua ini karena ulahnya sendiri. Wah, gila banget ya episode ke-8 ini. Episode ke-9 ini berjudul Maiden, Mother, and Crown, merupakan bait terakhir dari chorus kedua, verse kedua, lagu lirik Ballad of the Witch's Road, dengan lirik yang berbunyi Blood and tears and bone, maiden, mother, crown. Maiden, mother, crown itu menggambarkan 3 siklus kehidupan Agatha Harkness, di mana Maiden ketika ia masih muda, kemudian Mother ketika ia menjadi ibu dari Nicholas Scratch, dan Crown atau orang yang paling tua, orang yang disepuhkan ketika ia berubah menjadi hantu Agatha Harkness atau Ghost Agatha dengan rambut putih khas orang tua yang menolak kematian. Di episode ke-9 ini lebih ke flashback sejarah si Agatha Harkness, bagaimana Nicholas
Nicholas Scratch, anaknya itu mati. Oke, jadi yang pertama, nyanyian Ballad of the Witch's Road itu hanyalah akal-akalannya si Agatha aja ya. Selama berabad-abad untuk mengambil dan membunuh penyihir lain, Agatha memalsukan soal The Witch's Road karena emang dia nggak pernah tahu dan nggak pernah tahu real apa nggak nih The Witch's Road ini. Nicholas Scratch atau anak itu seharusnya mati saat bayi, tetapi Dad atau Rio Vidal memberikan waktu karena Agatha menginginkannya. Inilah yang dikatakan special treatment atau perlakuan spesial dilakukan Dad kepada Agatha. Terlihat selama sampai anak ini tumbuh, kerjasama antara Agatha dan Nicholas Scratch untuk membunuh penyihir lain selalu mereka lakukan. Agatha dan anaknya lah yang menciptakan lagu Ballad The Witch's Road selama perjalanan hidup mereka. Sedikit demi sedikit mereka merangkai alunan dan juga lirik dari Ballad The Witch's Road dan menyebarkan rumor tentang lagu tersebut yang bisa membuka suatu dimensi dan juga gerbang untuk membuat para penyihir bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan pada waktunya tiba, Agatha pun menangis ketika Dad menjemput anaknya yang memang harusnya mati beberapa tahun yang lalu, di mana Agatha menangis dan berteriak ia membutuhkan waktu yang lebih lama lagi bersama anaknya. Jadi tidak benar ya bahwa ia mendapatkan Darkhold dengan mengorbankan Nicholas Scratch. Itulah rumor yang gak pernah disangkal oleh Agatha. Tapi kita masih belum tahu dari mana ia mendapatkan buku Darkhold ini. Dan terakhir terlihat bahwa Jennifer Kale itu masih hidup dan dia mendapatkan kekuatan sihirnya dan terbang ya, pergi meninggalkan Westview. Di sini adalah setup yang sangat cocok sekali, di mana nanti Jennifer Kale sebagai penyihir akan bersatu dengan Man-Thing dan juga Werewolf by Night serta Johnny Blaze atau Ghost Rider. Karena ini nge-set up Midnight Suns ya guys. Kembali ke scene episode ke-8, akhirnya si Agatha ini jadi hantu gitu guys. Dan pakaian kostumnya mirip banget dengan kolaborasi Agatha versi penggambaran Agatha di versi komik terbaru dan versi lamanya. Jadi rambutnya berubah jadi warna abu-abu gitu, jadi tua, dan memakai gaun berwarna ungu. Mirip banget versi komiknya ya guys. Awalnya Billy nggak percaya dengan si hantu Agatha ini atau Ghost Agatha, karena ia merasa bahwa Agatha ini banyak dosa yang ia lakukan karena membunuh banyak penyihir. Tapi akhirnya Billy memaafkan Agatha dan mereka bersama-sama akan mencari Tommy Maximoff itu guys. Penampakan Ghost Agatha atau hantu Agatha ini sesuai dengan komik Marvel, di mana Agatha menjadi hantu untuk membimbing Scarlet Witch di beberapa arc atau komik gitu ya guys.